Mertua dan suami bekerja sama menggelar pesta anniversary pernikahan untuk menceraikanku dan mempermalukanku. Tapi justru mereka yang kubuat malu. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara pagi Jakarta yang basah oleh embun tipis tak mampu menyejukkan hatiku yang terasa terbebani. Pagi ini, tepat di hari ulang tahun pernikahan ke-10 kami, seharusnya aku terbangun dengan senyum di wajah. Seharusnya ada kejutan manis, ucapan romantis, atau setidaknya secangkir kopi buatan Bima, suamiku, seperti yang ia lakukan di tahun-tahun awal pernikahan kami. Namun, yang kudapati hanyalah sepi di sisi tempat tidur, dan firasat tidak enak yang sudah berbulan-bulan mengendap kini terasa semakin pekat. Namaku Rania, 35 tahun. Bagiku, 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar. 10 tahun aku mengarungi bahtera rumah tangga bersama Bima, seorang pria yang dulunya ku kenal sebagai sosok hangat, pekerja keras, dan penuh ambisi. Kami bertemu di bangku kuliah, sama-sama menempuh jurusan bisnis. Aku, dengan otak yang selalu penuh ide dan semangat berinovasi, sementara Bima, dengan ketekunan dan kemampuannya mengelola. Kombinasi kami dulu sempurna, seperti dua kepingan puzzle yang saling melengkapi. Setelah lulus, kami bersama-sama merintis sebuah bisnis event organizer kecil yang kemudian berkembang pesat. Aku lebih banyak berkutat dengan ide-ide kreatif, presentasi kepada klien, dan strategi pemasaran. Bima, di sisi lain, lebih fokus pada operasional, keuangan, dan manajemen tim. Perusahaan kami, Harmoni Kreasi, tumbuh dari nol hingga menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di industri. Aku bangga dengan pencapaian itu, dan sebagian besar kredit kuberikan pada kerja keras kami berdua. Namun, dalam 2 tahun terakhir, ada sesuatu yang berubah. Bima yang dulu selalu berdiskusi denganku tentang setiap keputusan besar perusahaan, kini lebih banyak mengambil inisiatif sendiri. Senyumnya, yang dulu terasa tulus, kini seringkali terlihat seperti topeng yang dipasang tergesa-gesa. Komunikasi kami semakin minim, dan obrolan kami lebih sering berputar pada pekerjaan atau hal-hal sepele, bukan lagi impian, kekhawatiran, atau rencana masa depan kami berdua. Firasatku mulai muncul ketika Bima mulai sering pulang larut malam dengan alasan meeting atau kunjungan klien yang tak pernah kudengar sebelumnya. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia sering menghilang ke kamar mandi dengan dalih telepon penting. Aku berusaha menepis kecurigaan, meyakinkan diri bahwa ini hanya efek dari tekanan pekerjaan yang semakin tinggi. Tapi, bisikan hati tak bisa kubohongi. Ada retakan tak kasat mata yang mulai merambat di fondasi pernikahan kami. Aku mencoba mencari tahu. Aku sesekali memeriksa rekening bank bersama kami yang memang kupercayakan padanya untuk pengelolaan umum. Tetapi ia selalu punya penjelasan yang masuk akal setiap kali ada pengeluaran mencurigakan. Aku bahkan pernah mencoba menanyakan langsung. Namun Bima selalu berhasil mengelak dengan argumen yang membuatku merasa bersalah karena telah meragukannya. "Kamu terlalu lelah, sayang," katanya suatu kali, dengan nada menenangkan yang justru membuatku makin curiga. "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku sibuk demi masa depan kita." Melihat kalender di ponselku, tanggal 15 Juli terpampang jelas. Angka 10 di sampingnya adalah penanda anniversary. Sebuah pesan singkat dari Bima masuk. "Selamat anniversary, sayang. Malam ini aku ingin kita merayakan dengan cara yang spesial. Tidak ada bunga, tidak ada pelukan pagi. Hanya pesan singkat yang terasa hambar, menambah tebal selimut kecurigaanku." Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata bengkak dan lingkaran hitam di bawahnya menceritakan malam-malam tanpa tidur dan pikiran yang tak henti-hentinya berkecamuk. Aku tahu ada badai yang akan datang, dan aku harus mempersiapkan diri. Pagi ini, firasat itu bukan lagi bisikan. Itu adalah genderang perang yang mulai ditabuh. Aku harus siap, karena aku tidak akan membiarkan diriku hancur begitu saja. Hubunganku dengan Bu Lastri, ibu mertuaku, tak pernah semulus kelihatannya, apalagi jika dilihat dari permukaan yang berusaha kami tampilkan di depan umum. Beliau adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan status sosial. Terlahir dari keluarga terpandang dan menikah dengan seorang pejabat, Bu Lastri terbiasa dengan kehidupan serba teratur dan berada.
Baginya, menantu ideal adalah cerminan kesuksesan keluarga putranya, seseorang yang patuh, kalem, tidak banyak bicara, dan sepenuhnya mengabdi pada rumah tangga serta keluarga suami. Singkatnya, istri yang sempurna, bukan wanita karir ambisius sepertiku. Ketika Bima pertama kali memperkenalkanku sebagai calon istrinya, Bu Lastri tampak terkesan dengan latar belakang pendidikanku dan semangatku dalam merintis bisnis. Beliau sering memuji di depan sanak saudara, mengatakan betapa beruntungnya Bima memiliki istri sepertiku yang cerdas dan mandiri. Lihatlah Rania, dia wanita modern yang tahu cara menyeimbangkan karir dan keluarga. Begitu sering kudengar beliau berucap. Namun, pujian itu perlahan berubah menjadi kritik terselubung yang dilontarkan dengan senyum manis. Aku mulai merasakan pergeseran ini saat Harmoni Kreasi mulai menunjukkan tarinya di pasar, menghasilkan keuntungan yang signifikan. Bu Lastri mulai sering datang ke kantor, kadang tanpa pemberitahuan. Ia akan mengamati setiap detail, mulai dari cara kami menata ruangan, alur kerja karyawan, hingga sesekali melirik laporan keuangan yang tersimpan di meja Bima. Awalnya, aku menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang ibu mertua yang bangga. Namun, seiring waktu, aku merasa itu adalah bentuk pengawasan terselubung. Ada rasa tidak nyaman yang merayap di benakku, seolah setiap gerak-geriku dinilai dan dianalisis. Konflik terselubung ini memuncak pada beberapa insiden kecil yang terasa seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu sore, saat kami makan siang di rumahnya, Bu Lastri menyinggung masalah jam kerjaku yang menurutnya terlalu banyak. "Rania," katanya dengan nada lembut namun penuh tekanan, "bukankah Bima sudah cukup mapan sekarang? Kamu tidak perlu bekerja sekeras itu. Fokus saja mengurus Bima dan rumah tangga. Anak kalian juga sebentar lagi lulus SMA, butuh perhatian lebih." Ia bahkan pernah secara terang-terangan menyarankan agar aku fokus pada tugas utama seorang istri, yaitu menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Aku tersenyum masam, menahan gejolak di dada. "Bu, Harmoni Kreasi ini kan kami bangun berdua dari nol. Ini adalah mimpi kami berdua. Dan saya mencintai pekerjaan saya. Lagi pula, saya selalu memastikan kebutuhan Bima dan anak kami terpenuhi, saya tidak pernah lalai." Tatapan Bu Lastri mengeras, meskipun senyum tipisnya tak hilang dari bibir. "Tentu saja. Tapi, ingat Rania, posisi seorang istri itu di rumah, mendukung suami. Jangan sampai suami merasa tersaingi oleh istri sendiri. Pria itu punya harga diri." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu santai, bagai anak panah yang menancap tepat di ulu hati. Aku tahu beliau tidak menyukaiku menjadi wanita yang mandiri dan dominan, apalagi di ranah bisnis yang juga ditekuni putranya. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada tembok tak kasat mata antara aku dan Bu Lastri, bahkan dengan Bima. Hubungan kami berubah menjadi semacam teater, di mana kami semua memainkan peran demi menjaga penampilan di depan umum. Kami tersenyum, tertawa, dan berinteraksi layaknya keluarga bahagia. Tapi di balik itu ada agenda dan niat tersembunyi yang mulai kurasakan. Pergeseran Bu Lastri juga tercermin dalam interaksinya dengan Bima. Ia mulai secara terbuka memberikan masukan pada Bima tentang cara mengelola perusahaan, padahal Bu Lastri tak punya latar belakang bisnis yang relevan. Awalnya Bima menepisnya dengan sopan, namun belakangan ia justru semakin sering berbisik-bisik dengan ibunya, menjauhiku setiap kali mereka membahas sesuatu yang berkaitan dengan Harmoni Kreasi. Ada momen ketika aku mendengar Bu Lastri menyarankan Bima untuk memisahkan rekening perusahaan, dengan alasan lebih mudah diatur dan lebih aman dari potensi kerugian. Aku menolaknya keras, karena selama ini kami selalu transparan dan semua dana masuk ke rekening perusahaan yang dikelola secara profesional oleh akuntan kami. Bima sempat mendukungku, namun entah mengapa, belakangan ia mulai menunjukkan gelagat setuju dengan ide ibunya, seolah ide itu masuk akal baginya. Kecurigaanku memuncak saat liburan Natal tahun lalu. Kami sedang berkumpul di rumah Bu Lastri, dan saat aku sedang mengambil makanan di dapur, aku mendengar beliau berbicara dengan salah seorang bibi Bima. "Kamu ini terlalu polos, Rania. Kalau kamu terus-terusan mengurus perusahaan, nanti Bima malah bisa lepas kendali." Aku menatapnya bingung, dan beliau buru-buru mengubah topik pembicaraan dengan tawa canggung saat menyadari kehadiranku. Tapi, kata-kata itu terus terngiang. Apa maksudnya? Lepas kendali? Apakah ada sesuatu yang beliau ketahui tentang Bima yang tidak ku ketahui? Sebuah rahasia, sebuah rencana,
Atau mungkin sebuah kebusukan yang mereka sembunyikan dariku? Meskipun semua sinyal merah ini terpampang nyata di depan mata, aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin Bu Lastri hanya terlalu menyayangi putranya, dan terkadang berlebihan dalam menunjukkan perhatian. Mungkin Bima hanya sedang stres dengan pekerjaan, dan ibunya adalah satu-satunya tempat ia bisa berbagi keluh kesah. Namun, firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari sekadar konflik mertua menantu biasa, terus menghantuiku. Aku tahu, ada agenda tersembunyi di balik senyum-senyum manis mereka, dan aku harus mencari tahu apa itu sebelum semuanya terlambat dan aku harus membayar harga yang mahal. Aku harus bersiap, karena instingku mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Hubunganku dengan Bu Lastri, ibu mertuaku, tak pernah semulus kelihatannya, apalagi jika dilihat dari permukaan yang berusaha kami tampilkan di depan umum. Beliau adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan status sosial. Terlahir dari keluarga terpandang dan menikah dengan seorang pejabat, Bu Lastri terbiasa dengan kehidupan serba teratur dan berada. Baginya, menantu ideal adalah cerminan kesuksesan keluarga putranya, seseorang yang patuh, kalem, tidak banyak bicara, dan sepenuhnya mengabdi pada rumah tangga serta keluarga suami. Singkatnya, istri yang sempurna, bukan wanita karir ambisius sepertiku. Ketika Bima pertama kali memperkenalkanku sebagai calon istrinya, Bu Lastri tampak terkesan dengan latar belakang pendidikanku dan semangatku dalam merintis bisnis. Beliau sering memuji di depan sanak saudara, mengatakan betapa beruntungnya Bima memiliki istri sepertiku yang cerdas dan mandiri. Lihatlah Rania. Dia wanita modern yang tahu cara menyeimbangkan karir dan keluarga. Begitu sering kudengar beliau berucap. Namun, pujian itu perlahan berubah menjadi kritik terselubung yang dilontarkan dengan senyum manis. Aku mulai merasakan pergeseran ini saat Harmoni Kreasi mulai menunjukkan tarinya di pasar, menghasilkan keuntungan yang signifikan. Bu Lastri mulai sering datang ke kantor, kadang tanpa pemberitahuan. Ia akan mengamati setiap detail, mulai dari cara kami menata ruangan, alur kerja karyawan, hingga sesekali melirik laporan keuangan yang tersimpan di meja Bima. Awalnya, aku menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang ibu mertua yang bangga. Namun, seiring waktu, aku merasa itu adalah bentuk pengawasan terselubung. Ada rasa tidak nyaman yang merayap di benakku, seolah setiap gerak-geriku dinilai dan dianalisis. Konflik terselubung ini memuncak pada beberapa insiden kecil yang terasa seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu sore, saat kami makan siang di rumahnya, Bu Lastri menyinggung masalah jam kerjaku yang menurutnya terlalu banyak. "Rania," katanya dengan nada lembut namun penuh tekanan, "bukankah Bima sudah cukup mapan sekarang? Kamu tidak perlu bekerja sekeras itu. Fokus saja mengurus Bima dan rumah tangga. Anak kalian juga sebentar lagi lulus SMA, butuh perhatian lebih." Ia bahkan pernah secara terang-terangan menyarankan agar aku fokus pada tugas utama seorang istri, yaitu menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Aku tersenyum masam, menahan gejolak di dada. "Bu, Harmoni Kreasi ini kan kami bangun berdua dari nol. Ini adalah mimpi kami berdua. Dan saya mencintai pekerjaan saya. Lagi pula, saya selalu memastikan kebutuhan Bima dan anak kami terpenuhi, saya tidak pernah lalai." Tatapan Bu Lastri mengeras, meskipun senyum tipisnya tak hilang dari bibir. "Tentu saja. Tapi, ingat Rania, posisi seorang istri itu di rumah, mendukung suami. Jangan sampai suami merasa tersaingi oleh istri sendiri. Pria itu punya harga diri." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu santai, bagai anak panah yang menancap tepat di ulu hati. Aku tahu beliau tidak menyukaiku menjadi wanita yang mandiri dan dominan, apalagi di ranah bisnis yang juga ditekuni putranya. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada tembok tak kasat mata antara aku dan Bu Lastri, bahkan dengan Bima. Hubungan kami berubah menjadi semacam teater, di mana kami semua memainkan peran demi menjaga penampilan di depan umum. Kami tersenyum, tertawa, dan berinteraksi layaknya keluarga bahagia. Tapi di balik itu ada agenda dan niat tersembunyi yang mulai kurasakan. Pergeseran Bu Lastri juga tercermin dalam interaksinya dengan Bima. Ia mulai secara terbuka memberikan masukan pada Bima tentang cara mengelola perusahaan, padahal Bu Lastri tak punya latar belakang bisnis yang relevan. Awalnya Bima menepisnya dengan sopan, namun belakangan ia justru semakin sering berbisik-bisik dengan ibunya, menjauhiku setiap kali mereka membahas sesuatu yang berkaitan dengan Harmoni Kreasi.
Ada momen ketika aku mendengar Bu Lastri menyarankan Bima untuk memisahkan rekening perusahaan, dengan alasan lebih mudah diatur dan lebih aman dari potensi kerugian. Aku menolaknya keras, karena selama ini kami selalu transparan dan semua dana masuk ke rekening perusahaan yang dikelola secara profesional oleh akuntan kami. Bima sempat mendukungku, namun entah mengapa, belakangan ia mulai menunjukkan gelagat setuju dengan ide ibunya, seolah ide itu masuk akal baginya. Kecurigaanku memuncak saat liburan Natal tahun lalu. Kami sedang berkumpul di rumah Bu Lastri, dan saat aku sedang mengambil makanan di dapur, aku mendengar beliau berbicara dengan salah seorang bibi Bima. "Kamu ini terlalu polos, Rania. Kalau kamu terus-terusan mengurus perusahaan, nanti Bima malah bisa lepas kendali." Aku menatapnya bingung, dan beliau buru-buru mengubah topik pembicaraan dengan tawa canggung saat menyadari kehadiranku. Tapi kata-kata itu terus terngiang. Apa maksudnya? Lepas kendali? Apakah ada sesuatu yang beliau ketahui tentang Bima yang tidak ku ketahui? Sebuah rahasia, sebuah rencana, atau mungkin sebuah kebusukan yang mereka sembunyikan dariku? Meskipun semua sinyal merah ini terpampang nyata di depan mata, aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin Bu Lastri hanya terlalu menyayangi putranya, dan terkadang berlebihan dalam menunjukkan perhatian. Mungkin Bima hanya sedang stres dengan pekerjaan, dan ibunya adalah satu-satunya tempat ia bisa berbagi keluh kesah. Namun, firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari sekadar konflik mertua-menantu biasa, terus menghantuiku. Aku tahu, ada agenda tersembunyi di balik senyum-senyum manis mereka, dan aku harus mencari tahu apa itu sebelum semuanya terlambat dan aku harus membayar harga yang mahal. Aku harus bersiap. Karena instingku mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Bima, namanya dulu adalah melodi terindah bagiku, kini seringkali terdengar seperti dengungan samar dari mimpi yang memudar. Bima yang kunikahi 10 tahun lalu adalah pria yang berbeda dengan Bima yang tidur di sampingku setiap malam. Dulu, ia adalah pasanganku dalam segala hal. Sahabat, kekasih, sekaligus rekan bisnis yang sejiwa. Senyumnya bisa menenangkan badai dalam diriku, dan tatapan matanya selalu memancarkan keyakinan serta dukungan. Kami membangun harmoni kreasi dari nol, melewati jatuh bangun bersama, dan setiap kemenangan terasa berlipat ganda karena kami merayakannya berdua, berbagi suka dan duka. Perubahan pada Bima tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang perlahan, nyaris tak terlihat, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu paling keras sekalipun. Awalnya, ia hanya sedikit lebih sering lembur, dengan alasan proyek besar yang tak bisa kubantu karena kerahasiaan klien. Lalu, ia mulai lebih sering menunda makan malam bersama, lebih memilih makan di luar dengan klien penting yang tak pernah ia kenalkan kepadaku, bahkan sekadar menyebutkan nama perusahaannya. Ponselnya menjadi seperti perpanjangan tangannya, selalu dalam mode senyap, dan tak pernah lepas dari genggaman. Jika aku bertanya siapa yang menelepon atau mengapa ia harus berbisik saat mengangkat panggilan, ia akan menjawab dengan nada defensif yang tajam. "Ini urusan pekerjaan, sayang. Kamu tidak perlu tahu semua detailnya. Tidak semua hal harus kamu ikut campuri." Suara itu dingin, asing, dan terasa seperti tamparan. Suatu hari, aku menemukan struk pembayaran dari sebuah restoran mewah di saku jaketnya. Restoran itu, Le Jardin Secret, adalah tempat yang terkenal dengan suasana romantis dan harga yang selangit. Jelas bukan tempat yang biasa ia kunjungi untuk pertemuan bisnis formal. Ketika kutanyakan, ia buru-buru menjawab dengan tergagap, "Oh, itu makan malam dengan investor baru yang sensitif. Maaf lupa cerita, sibuk sekali menyiapkan ini semua." Nada suaranya terlalu cepat, terlalu terpaksa, dan tatapan matanya menghindari tatapanku. Aku merasakan ada kejanggalan yang sangat besar, tapi aku masih memaksakan diri untuk percaya, setidaknya untuk saat itu, demi menjaga kedamaian yang tersisa. Yang paling menyakitkan adalah perubahan dalam interaksi personal kami. Sentuhan Bima semakin jarang, seolah sentuhanku adalah racun. Pelukannya terasa hambar, seperti kewajiban, bukan ungkapan kasih sayang. Ciumannya tergesa-gesa, sekadar formalitas. Ia tak lagi menanyakan hariku, tak lagi tertarik pada ide-ide baru yang ingin kubagikan untuk pengembangan perusahaan, bahkan terkesan bosan. Obrolan kami berkisar pada hal-hal superficial, jadwal anak, tagihan bulanan, atau sesekali tentang keuntungan perusahaan yang ia sampaikan dengan wajah datar,
tanpa sedikit pun binar kebanggaan yang dulu selalu terpancar. Gairah yang dulu menyala-nyala di antara kami perlahan meredup, digantikan oleh rutinitas yang dingin, hampa, dan memuakan. Malam-malam yang dulu kami habiskan dengan tawa dan obrolan mendalam tentang impian dan masa depan, kini hanya diisi dengan keheningan yang menyesakan, atau ia berpura-pura tidur lebih awal, memunggungiku, seolah aku tak ada. Aku mencoba mendekatinya, berulang kali. Kubelikan pakaian baru yang ia suka, kupersiapkan makan malam favoritnya dengan resep-resep baru, bahkan pernah kuberi kejutan romantis kecil dengan memesan tiket konser band favoritnya. Namun, reaksinya selalu sama, senyum tipis yang tak sampai ke mata, ucapan, terima kasih, sayang, yang terdengar seperti gumaman tak berarti, dan kemudian kembali ke dunianya sendiri, sibuk dengan ponsel atau laptopnya, mengabaikanku sepenuhnya. Ada dinding tak terlihat yang ia bangun di antara kami, semakin tinggi dan kokoh setiap harinya, dan aku tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya, atau apakah ia memang ingin meruntuhkannya. Semakin hari, aku semakin yakin bahwa perubahan Bima bukan hanya karena stres pekerjaan. Ada pengaruh kuat dari Bu Lastri dalam setiap perubahan kecil pada diri Bima. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali Bima menunjukkan perilaku yang dingin, menghindar, atau menolak ide-ideku, pasti sebelumnya ia habis berinteraksi dengan ibunya. Ia seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata, perlahan tapi pasti, menjauh dariku dan dari nilai-nilai yang dulu kami pegang bersama sebagai pasangan dan rekan bisnis. Aku ingat suatu sore, Bima pulang dengan wajah kesal, melempar tasnya ke sofa. "Rania, kenapa kamu masih bersikeras untuk mengembangkan divisi event di luar kota dan membuka cabang baru? Ibu bilang itu terlalu berisiko. Kita harus fokus pada yang sudah ada saja. Jangan terlalu ambisius dan membuang-buang modal." Aku terkejut bukan main. Itu adalah ideku, sebuah rencana pengembangan bisnis yang sudah kami diskusikan panjang lebar. Bahkan Bima awalnya setuju dan bersemangat. Kini, ia menentangnya dengan argumen yang jelas-jelas berasal dari ibunya, menggunakan diksi dan intonasi yang persis sama. Sejak itu, ide-ideku untuk pengembangan bisnis seringkali ditolak mentah-mentah oleh Bima, yang selalu berdalih, saran ibu, atau pertimbangan yang lebih matang. Seolah keputusannya tidak lagi miliknya sendiri, melainkan dikendalikan sepenuhnya. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri, bahkan di perusahaan yang kubangun dengan keringat dan jiwaku sendiri. Bima tidak lagi melihatku sebagai mitra yang setara, melainkan sebagai penghalang, atau mungkin, lawan dalam perebutan kendali. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta dan pengertian, kini seringkali terlihat hampa, atau bahkan sesekali, seperti ada rencana licik yang bersembunyi di baliknya, sebuah kalkulasi dingin yang membuatku merinding hingga ke tulang. Aku merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang dirajut oleh mereka berdua. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, aku menatap Bima yang sedang tidur pulas di sampingku. Wajahnya tampak tenang, seolah tak ada beban sama sekali. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang busuk sedang terjadi di balik ketenangan palsu itu. Firasatku semakin kuat bahwa ia dan Bu Lastri bukan hanya berencana menjauhkanku dari kehidupannya, tapi mungkin lebih dari itu. Mungkin, mereka ingin mengambil alih segalanya, termasuk harmoni kreasi yang kubangun dengan jiwaku, dan membuangku begitu saja. Aku harus mencari tahu, sebelum semua terlambat dan aku kehilangan segalanya, termasuk harga diriku. Aku harus siap untuk pertarungan ini. Sehari setelah peringatan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 yang terasa hambar dan penuh kecanggungan, Bima pulang dengan senyum yang terlalu lebar dan terkesan dipaksakan. Senyum itu, di mataku, adalah topeng dingin yang menyembunyikan sesuatu yang licik. "Sayang, aku punya ide yang brilian," serunya dengan nada ceria yang asing bagiku. "Untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ke-10, bagaimana kalau kita adakan pesta besar? Di aula mewah Hotel Bintang 5, mengundang semua teman dekat kita, kolega bisnis, dan tentu saja, seluruh keluarga besar kita. Bukankah ini momen istimewa yang harus dirayakan secara megah?" Jantungku berdesir aneh, seperti bel peringatan yang tiba-tiba berbunyi kencang. Ini Bima, pria yang sudah berbulan-bulan enggan diajak makan malam romantis berdua, yang bahkan tak punya waktu untuk sekadar ngopi santai bersamaku, kini ingin menggelar pesta megah yang menelan biaya besar? Aku sempat terkejut. Namun kemudian senyum kecut dan pahit muncul di bibirku. Ini terlalu sempurna, terlalu tiba-tiba, dan terlalu tidak seperti dirinya yang sekarang. Ada bau amis pengkhianatan yang tercium dari ide ini. Pesta?
Kenapa tiba-tiba sekali? Tanyaku, mencoba menyembunyikan keraguan dan kecurigaan di balik nada datar yang kupaksakan. Kenapa tidak, Rania? 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sayang, aku ingin menebus semua kekuranganku selama ini. Aku ingin menunjukkan pada dunia betapa aku mencintaimu dan betapa bangganya aku padamu sebagai istriku. Jawabnya, mendekatiku dan mencoba meraih tanganku. Tangannya terasa dingin dan kaku, tak ada kehangatan yang dulu kurindukan. Matanya, yang seharusnya memancarkan ketulusan, justru terlihat kosong dan waspada, seolah menyimpan sesuatu yang ia tutupi dariku. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura terharu dan tersentuh oleh keromantisannya yang mendadak. Tentu saja, Bima, jika itu keinginanmu. Tapi, ini pasti akan menghabiskan banyak biaya. Apa tidak sebaiknya kita berdiskusi dulu dengan tim Harmoni Kreasi untuk merencanakan dan menekan biaya, agar tetap efisien? Tidak perlu. Serunya cepat, terlalu cepat, bahkan terkesan panik. Ini akan menjadi hadiah dariku sepenuhnya. Aku sudah punya kenalan event organizer lain yang bisa mengurus semuanya dengan sempurna. Kamu cukup datang dan nikmati pestanya. Rania, biarkan aku yang mengurus semuanya kali ini. Kalimat itu bagai alarm keras yang tiba-tiba berteriak di kepalaku. Harmoni Kreasi adalah perusahaan event organizer kami sendiri, yang kami bangun dengan susah payah dari nol hingga menjadi besar. Mengapa ia justru menggunakan Nio lain? Sebuah kompetitor mungkin? Bukankah itu tidak masuk akal? Bahkan cenderung merugikan bisnis kami sendiri? Apa yang ia sembunyikan di balik keputusan aneh ini? Kecurigaanku melambung tinggi. Sejak hari itu, persiapan pesta berlangsung di bawah kendali penuh Bima dan Bulastri. Aku sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan untuk urusan detail terkecil sekalipun seperti pemilihan tema, menu makanan, atau daftar tamu. Setiap kali aku menawarkan bantuan, Bulastri akan menyela dengan suara manis yang penuh basa-basi. Tidak usah repot-repot, Rania sayang. Biar kami saja yang urus. Ini kan kejutan manis untukmu. Kami ingin kamu benar-benar terkejut dan bahagia. Atau Bima akan berkata dengan nada sok pengertian, kamu sudah terlalu sibuk di kantor, sayang. Biar ini menjadi bagianku untuk menunjukkan seberapa besar cintaku padamu. Anggap saja ini sebagai liburan kecilmu. Mereka berdua seringkali bertemu di luar rumah, di tempat-tempat yang tidak biasa, berbisik-bisik intens, dan mendadak diam atau mengganti topik pembicaraan dengan canggung saat aku muncul di dekat mereka. Aku pernah mencoba menguping dari balik pintu, dan samar-samar kudengar Bulastri berkata dengan nada serius. Pastikan semuanya terekam jelas, Bima. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan agar dia tidak bisa mengelak. Dan Bima menjawab dengan yakin. Tenang, Bu. Rencana ini sudah matang. Rania tidak akan punya celah. Kata, bukti, dan rencana matang, itu membuatku merinding hingga ke tulang. Bukti apa? Untuk apa? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Undangan mulai disebar, dan desainnya pun bukan pilihanku. Warnanya yang gelap dan gaya tulisannya yang formal terasa asing, tak mencerminkan kehangatan perayaan anniversary pernikahan kami. Bahkan, undangan itu tidak mencantumkan kata ulang tahun pernikahan secara spesifik, melainkan hanya perayaan istimewa Bima Rania. Aku bahkan mendengar desas-desus dari beberapa kerabat jauh yang meneleponku dengan nada bingung, menanyakan tentang acara penting yang akan diadakan oleh Bima dan Bulastri. Mereka tidak menyebutkannya sebagai perayaan anniversary, melainkan sebuah pertemuan keluarga besar yang sangat mendesak. Itu semakin aneh, semakin mencurigakan. Semua kejanggalan ini merangkai benang-benang merah yang semakin jelas. Sikap Bima yang tiba-tiba, romantis, dan ingin mengadakan pesta besar, Bulastri yang sangat antusias dan dominan dalam persiapan hingga mengabaikanku sepenuhnya, serta penolakan mereka untuk melibatkanku bahkan hingga menggunakan event organizer lain, semua ini bukan hanya kebetulan. Aku merasa sedang ditarik ke dalam sebuah perangkap yang telah mereka siapkan dengan sangat matang, sebuah jaring laba-laba yang siap menjeratku. Malam itu, saat Bima sedang mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Meskipun selama ini ia sangat protektif terhadap ponselnya, kali ini ia ceroboh. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal dengan nama kontak yang sangat mencurigakan, Detektif X. Aku menahan napas. Rasa ingin tahu yang membakar mengalahkan keraguanku. Dengan tangan bergetar,
Aku memberanikan diri membuka pesan itu. Isinya adalah sebuah laporan singkat dan beberapa lampiran gambar. Dan di sana, terpampang jelas foto-fotoku dengan Dika, teman lamaku yang selama ini membantuku mengurus proyek amal, Senyum Anak Bangsa. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut yang sangat strategis, diedit sedemikian rupa agar terlihat mesra, seolah kami sedang berpelukan, berpegangan tangan, bahkan berciuman, padahal yang terjadi adalah kami sedang berdiskusi serius sambil sesekali bertepuk tangan semangat untuk ide-ide baru, atau berpegangan tangan sejenak saat Dika menunjuk grafik laporan di laptop. Ada juga tangkapan layar percakapan chat kami yang dipotong dan ditempel sedemikian rupa sehingga maknanya berubah total menjadi seolah-olah kami sedang menjalin hubungan gelap. Dunia serasa runtuh. Namun pada saat yang sama, semua potongan puzzle yang selama ini menghantuiku tiba-tiba menyatu dengan sempurna. Ini bukan tentang anniversary yang romantis. Ini adalah rencana penghancuran yang mereka siapkan dengan sangat matang, sebuah persekongkolan keji untuk menjatuhkanku, mempermalukanku di depan semua orang yang kukenal, dan mengambil alih segalanya yang kumiliki, termasuk harmoni kreasi yang kubangun dengan segenap jiwa ragaku. Bima tidak ingin merayakan cinta kami. Ia ingin menguburnya di bawah tumpukan kebohongan dan aib yang dibuatnya sendiri. Dadaku sesak luar biasa, tapi anehnya air mataku tak jatuh. Kemarahan yang membakar di dalam diriku justru memberi kekuatan yang tak terduga. Mereka ingin mempermalukanku di depan semua orang? Baiklah, aku akan menunjukkan siapa Rania yang sebenarnya. Aku akan membalikan keadaan, membuat mereka menelan ludah mereka sendiri. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan diriku kalah begitu saja. Aku akan melawan. Napas Rania tercekat di tenggorokan, ponsel Bima yang licin karena keringat dingin tergenggam erat di tangannya yang mulai gemetar. Cahaya layar dari ponsel itu memantulkan bayangan gelap di wajahnya, seolah jiwanya ikut meredup, diselimuti kegelapan yang tiba-tiba datang. Foto-foto yang dipajang di layar, potongan-potongan chat yang dipelintir dan dipenggal dari konteks aslinya, serta laporan rinci dari Detektif X yang mencantumkan jam, lokasi, dan narasi palsu, menjadi pukulan telak yang membuat lututnya lemas, nyaris tak mampu menopang berat tubuhnya. Jadi ini adalah senjata mereka yang paling ampuh dan keji. Mereka tidak hanya ingin menceraikannya, tapi juga menghancurkan reputasinya hingga tak bersisa, menjadikannya wanita yang tidak setia dan bejat di mata semua orang yang ia kenal, di hadapan seluruh kolega dan keluarga. Perutnya mual, bercampur aduk antara amarah yang membakar, sakit hati yang menghunjam, dan rasa dikhianati yang begitu dalam, nyaris tak tertahankan. Selama ini, Rania mati-matian menepi semua kecurigaan yang muncul. Ia berusaha mencari pembenaran untuk setiap perubahan pada Bima, untuk setiap kalimat sinis dan tatapan meremehkan dari Bu Lastri. Ia mencoba mempertahankan ilusi pernikahan yang bahagia, sebuah benteng rapuh yang ia bangun dengan segenap tenaga, demi anak semata wayang mereka, demi kelangsungan harmoni kreasi yang merupakan buah kerja kerasnya, dan tentu saja, demi dirinya sendiri agar tidak terlihat lemah. Tapi kini, semua ilusi itu hancur berkeping-keping di kakinya, menjadi serpihan tajam yang siap melukainya. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah persekongkolan yang keji, terencana, dan sistematis, dirancang dengan perhitungan matang untuk menghancurkan dirinya. Mereka telah merajut jaring kebohongan yang sangat rapi, dan ia, Rania, adalah mangsa tak berdaya yang mereka incar. Matanya beralih ke deretan foto yang menampilkan dirinya bersama Dika. Dika, sahabat lamanya dari bangku kuliah, yang juga seorang relawan penuh dedikasi. Mereka memang sering bertemu dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas proyek sosial, Senyum Anak Bangsa, sebuah inisiatif mulia yang sudah lama ia impikan dan perjuangkan. Mereka mendiskusikan anggaran, mencari sponsor, menyusun strategi kampanye, bahkan turun langsung ke lapangan untuk menemui anak-anak yatim dan duafa di berbagai panti asuhan di sekitar Batang, Jawa Tengah. Foto-foto itu diambil saat mereka sedang meninjau lokasi baru untuk event penggalangan dana, menyerahkan donasi secara simbolis, atau berdiskusi intens di sebuah kafe yang ramai. Tidak ada sentuhan yang tidak pantas, tidak ada tatapan yang mengkhianati janji pernikahan. Semua interaksi itu adalah bagian dari kerja profesional dan kemanusiaan. Namun, di tangan seorang detektif bayaran yang tak bermoral dan niat jahat yang menggerogoti hati Bima dan ibunya, semua itu bisa dipelintir menjadi senjata mematikan yang siap menikamnya dari belakang. Kemarahan mulai mengalir deras, membakar seluruh tubuhnya, menggantikan rasa sakit yang mencekam. Ini bukan hanya tentang dia.
Ini tentang harga diri, tentang keadilan, dan tentang mempertahankan semua yang telah ia perjuangkan. Bima dan Bulastri. Beraninya mereka melakukan ini? Setelah semua yang telah ia korbankan untuk rumah tangga ini, semua kerja kerasnya untuk membangun harmoni kreasi dari nol, semua kesabarannya menghadapi mertua yang manipulatif dan suami yang berubah dingin, dan semua upaya tulusnya untuk mempertahankan rumah tangga ini tetap utuh. Mereka membalasnya dengan cara serendah ini, cara yang menjijikkan. Mereka tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan. Mereka ingin merenggut harga dirinya, menghancurkan karirnya, dan merebut seluruh kehidupannya tanpa ampun. Rania menarik napas panjang, berusaha sekuat tenaga menenangkan detak jantungnya yang menggila, berdebar seperti genderang perang. Anehnya, air mata tak kunjung jatuh. Seolah emosi yang meluap terlalu besar untuk dipecahkan menjadi tangisan, terlalu berat untuk dilepaskan begitu saja. Sebuah pemikiran muncul, jernih dan tajam di tengah kekacauan emosinya. Mereka ingin mempermalukannya di pesta itu? Mereka ingin menjadikannya target cercaan dan cibiran semua orang? Tidak akan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia adalah Rania, wanita yang membangun kerajaan bisnis dengan tangannya sendiri, wanita yang cerdas, tangguh, dan tidak akan mudah menyerah. Ini adalah perang, dan ia harus menjadi jenderal terbaik untuk dirinya sendiri. Tangannya bergerak cepat, lincah, namun sangat hati-hati. Ia menyalin semua data dari ponsel Bima, foto-foto palsu itu, laporan detektif, bahkan informasi kontak Detektif X. Semua disalin ke sebuah flash drive kecil berukuran jari kelingking yang selalu ia simpan di dompetnya untuk keperluan darurat. Pikirannya mulai bekerja, menyusun strategi balasan yang sempurna. Jika mereka punya bukti palsu, ia harus punya bukti nyata dan tak terbantahkan yang akan menghantam mereka lebih keras. Ingatan Rania melayang ke beberapa minggu terakhir. Bima yang seringkali menghilang ke kamar mandi dengan ponselnya selama berjam-jam, panggilan telepon yang diangkat dengan suara berbisik-bisik dan ekspresi tegang, wajah Bulastri yang menyiratkan kemenangan setiap kali ia melihat Rania tampak gusar atau sedih. Ada juga beberapa kali ia melihat Bima dan seorang wanita muda, yang ia kenali dengan jelas sebagai Amira, sekretaris pribadi Bima, terlihat terlalu akrab di kantor. Mereka sering makan siang berdua, pulang di waktu yang sama, bahkan Rania pernah memergoki Bima mengantar Amira pulang ke apartemennya yang mewah. Rania dulu mengabaikannya, menganggap itu hanya hubungan profesional yang wajar antara atasan dan bawahan, didasari kepercayaan penuh pada suaminya. Tapi, kini, semua potongan puzzle itu tiba-tiba tersambung, membentuk gambaran mengerikan. Amira. Gumam Rania. Nama itu terasa getir di lidahnya. Ia ingat pernah mendengar gosip kecil dari beberapa karyawan tentang kedekatan Bima dengan Amira, tapi ia selalu menepisnya dengan senyum dan keyakinan. Ia adalah istri Bima, dan ia percaya pada suaminya seutuhnya. Betapa bodohnya ia, membiarkan dirinya terbuai dalam kepercayaan yang ternyata sia-sia. Rania mengembalikan ponsel Bima ke tempat semula, persis seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Ia bangkit dari tempat tidur, menuju kamar mandi. Wajahnya di cermin tampak pucat dan lelah. Namun matanya memancarkan kilatan tekad baja yang membara. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Sebuah pertarungan yang harus ia menangkan. Mereka telah mendeklarasikan perang, dan Rania siap bertarung habis-habisan. Ia akan membiarkan mereka memainkan skenario busuk mereka, mempersiapkan panggung untuk penghancurannya. Tapi yang tidak mereka ketahui, panggung itu juga akan menjadi tempat pembalasan Rania yang akan membuat mereka berlutut. Malam itu, setelah berhasil menyalin semua data busuk dari ponsel Bima, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Otakku terus berputar kencang, menyusun strategi balasan yang matang. Amarah yang membakar dan sakit hati yang menganga masih menghunjam. Namun kini ada misi yang jauh lebih besar dan penting, mengungkap kebenaran di balik topeng mereka dan membalikkan keadaan. Mereka mengira aku akan hancur dan menyerah dalam keputusasaan. Mereka salah besar. Aku akan membuktikan bahwa Rania tidak semudah itu dijatuhkan. Aku adalah singa betina yang terluka, dan mereka akan merasakan cakarku. Pagi harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Aku mencoba bersikap normal, bahkan tersenyum kepada Bima dan karyawan lainnya, meskipun setiap tatapanku pada Bima terasa seperti pedang yang terhunus, siap menikam. Dia tampak santai, bahkan sesekali bersenandung kecil di meja kerjanya, seolah rencana busuknya adalah melodi kemenangan yang indah. Bulastri juga muncul di kantor hari itu, mengenakan
mengamati dengan senyum puas yang menjijikan, seolah mereka sudah berhasil menjebakku dalam perangkap mereka yang licik. Mereka tidak tahu bahwa mangsa yang mereka anggap tak berdaya kini adalah predator yang bersembunyi, siap menerkam. Prioritas pertamaku adalah menyelidiki Amira, sekretaris pribadi Bima. Aku ingat samar-samar gosip-gosip kecil yang sempat beredar di kalangan karyawan tentang kedekatan mereka, yang selama ini selalu kutepis dengan keyakinan penuh pada Bima. Sekarang, keyakinan itu telah hancur lebur, digantikan oleh bara api kemarahan. Aku harus mencari tahu seberapa jauh dan busuknya hubungan mereka. Aku mulai memantau gerak-gerik Amira secara lebih cermat dan detail. Aku perhatikan bagaimana ia dan Bima sering pulang bersama, selalu dengan alasan, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar kantor. Aku juga mulai menyadari bagaimana Amira seringkali datang ke kantor dengan pakaian yang jauh lebih modis dan mahal dari biasanya, mengenakan perhiasan yang tampak baru, dan seringkali melirik Bima dengan tatapan yang lebih dari sekadar profesional, tatapan yang penuh gairah dan kepemilikan. Dengan dalih memeriksa fail lama yang tersimpan di komputer kantor yang jarang digunakan oleh siapapun, aku berhasil mengakses rekaman CCTV kantor. Butuh waktu berjam-jam, menyaring rekaman-rekaman dari beberapa bulan terakhir, melewatkan jam makan siang dan pulang lebih lambat dari biasanya. Dan yang kutemukan membuat darahku mendidih dan jantungku bergemuruh hebat. Ada rekaman di mana Bima dan Amira terlihat berciuman singkat di lorong sepi setelah jam kerja, dekat ruang arsip yang jarang dilewati. Ada pula rekaman mereka berpegangan tangan dengan erat saat keluar dari kantor. Bahkan beberapa kali Bima terlihat memasukkan Amira ke dalam mobil pribadinya di parkiran bawah tanah, bukan di area lobi yang terbuka. Ini bukan gosip lagi. Ini adalah bukti nyata perselingkuhan mereka, yang selama ini disembunyikan di bawah hidungku sendiri, di tempat kerja kami. Selain itu, aku juga memfokuskan perhatian pada Bu Lastri. Aku tahu ia adalah otak di balik semua ini, sang dalang. Aku perlu bukti yang menghubungkannya langsung dengan rencana jahat dan busuk ini. Aku mulai merekam secara diam-diam setiap percakapan kami, terutama saat Bu Lastri mulai membicarakan tentang keuangan perusahaan, pembagian saham, atau masa depan pernikahan kami. Aku bahkan membeli alat perekam mini yang sangat sensitif dan menyembunyikannya di tas kerjaku. Teknologi memang tidak pernah berbohong. Dan rekaman suara adalah bukti yang sulit dibantah. Aku teringat kebiasaan Bima yang selalu menelepon ibunya setiap kali ia mengambil keputusan besar, atau setelah ada ketegangan di antara kami. Aku menduga keras ada percakapan penting yang terjadi. Dengan sedikit keberanian, sedikit pengetahuan teknis yang kupelajari dari temanku yang ahli IT dulu, dan keberuntungan, aku mencoba meretas cloud storage yang biasa Bima gunakan untuk menyimpan backup data pentingnya, termasuk rekaman panggilan telepon yang otomatis tersimpan oleh aplikasi tertentu. Butuh beberapa malam tanpa tidur, ditemani kopi pahit dan pikiran yang kalut, namun akhirnya, setelah upaya keras, aku berhasil menembus sistem keamanannya. Di sana, aku menemukan harta karun yang mengerikan. Rekaman percakapan antara Bima dan Bu Lastri. Sebuah rekaman yang panjang, berdurasi lebih dari 10 menit, di mana mereka membahas secara detail rencana perceraian ini, seolah sedang merencanakan proyek bisnis. Bagaimana, Ma? Rania sudah mulai curiga atau belum? Suara Bima terdengar tegang dan khawatir. Tenang saja, Bima. Dia itu terlalu naif. Aku sudah bilang dia terlalu sibuk mengurus proyek-proyeknya yang tidak penting itu. Jadi tidak akan sadar, jawab Bu Lastri dengan nada meremehkan dan tawa sinis. Yang penting, foto-foto palsu itu sudah ada di tangan kita. Dan pastikan dia datang ke pesta itu. Itu panggungmu untuk membeberkan semuanya, untuk mempermalukannya di depan semua orang. Tapi Ma, bagaimana kalau dia melawan? Dia kan cerdas, Bu. Dia tahu seluk-beluk hukum, bisa saja dia punya pengacara yang handal. Bima terdengar ragu dan sedikit takut. Makanya kita harus punya bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Bima, jangan sampai ada celah sedikit pun. Dan soal harmoni kreasi, suara Bu Lastri menjadi lebih serius dan penuh keserakahan. Setelah kalian cerai, saham Rania harus kita ambil alih sepenuhnya. Itu sudah kita rencanakan sejak awal, kan? Dia hanya wanita. Bima, tidak akan bisa mengurus perusahaan sebesar itu sendiri tanpa kamu, apalagi setelah aibnya terbongkar. Ada jeda sejenak, lalu suara Bu Lastri kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih manis. Lagi pula, kamu kan sudah punya Amira sekarang. Dia bisa membantumu mengelola perusahaan. Dia jauh lebih patuh dan bisa diatur daripada Rania. Rekaman itu membuat tanganku dingin.
Darahku seolah membeku. Jadi, benar. Ini bukan hanya perceraian biasa, tapi juga perebutan kendali atas perusahaan yang kubangun dengan jiwaku, dan Amira adalah bagian dari rencana mereka yang kotor. Harga diriku diinjak-injak, kerja kerasku dicuri, dan aku dijadikan korban dari keserakahan dan kelicikan mereka. Aku menyalin semua rekaman suara ini ke flash drive yang sama. Flash drive itu kini berisi bom waktu yang siap meledak di wajah mereka. Aku memiliki bukti perselingkuhan Bima, bukti persekongkolan mereka yang terencana, dan bukti niat busuk mereka untuk menguasai asetku. Setiap hari, aku terus mengumpulkan detail kecil lainnya, mencari saksi bisu, menyusun setiap potongan puzzle yang mereka coba sembunyikan dengan sangat rapi. Senyumku di depan mereka semakin lebar, semakin meyakinkan, seolah aku adalah wanita paling bahagia di dunia yang tak menyadari apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum itu, aku sedang menyiapkan pembalasan yang akan membuat mereka berlutut dan menanggung malu yang tak terhingga. Pesta itu, aku akan datang, tapi bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai sang ratu yang siap menyingkap kebusukan mereka di depan semua orang, menjungkirbalikkan rencana jahat mereka. Penemuan rekaman percakapan antara Bima dan Bulastri, ditambah rekaman CCTV yang menunjukkan kemesraan Bima dan Amira, memberiku pencerahan yang dingin dan menyakitkan. Aku tidak lagi menghadapi konflik rumah tangga biasa. Ini adalah pertempuran strategis untuk mempertahankan harga diri, masa depan, dan harmoni kreasi yang kubangun dengan segenap jiwa. Dengan flash drive berisi rekaman suara di tangan, aku merasa memiliki sekeping kunci, tapi aku tahu aku membutuhkan lebih banyak bukti. Bukti yang tak bisa mereka bantah di ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan motif finansial mereka. Fokusku kini beralih sepenuhnya ke Amira dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, terutama jejak-jejak transaksi keuangan. Sebagai salah satu founder Harmoni Kreasi, aku tahu setiap detail alur keuangan perusahaan. Aku tahu setiap pengeluaran besar, bahkan yang terkecil sekalipun, selalu melewati persetujuanku atau setidaknya direktur keuangan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Bima memang mengambil alih kendali penuh atas keuangan, dengan alasan lebih efisien dan mengurangi beban kerjaku yang sudah menumpuk. Kini, alasan itu terdengar seperti sindiran paling pahit yang pernah kudengar, sebuah ironi yang menusuk ulu hati. Aku mulai membandingkan data keuangan dasar yang kumiliki dengan laporan keuangan yang biasanya Bima kirimkan kepadaku setiap bulan. Di sanalah aku menemukan kejanggalan pertama yang sangat mencolok. Ada beberapa transfer dana keluar yang sangat besar dengan deskripsi yang samar, seperti biaya operasional tidak terduga proyek X, atau investasi rahasia untuk pengembangan pasar baru. Jumlahnya bervariasi, dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, dan frekuensinya cukup sering dalam 6 bulan terakhir. Bima selalu mengatakan itu untuk proyek-proyek besar yang sangat rahasia dan tidak bisa didiskusikan secara terbuka demi kepentingan perusahaan. Dengan bermodalkan akses ke server keuangan perusahaan yang kubangun dan kembangkan sendiri, akses yang untungnya tidak bisa Bima cabut begitu saja tanpa menimbulkan kecurigaan besar, aku menyelam lebih dalam ke dalam sistem. Aku melacak setiap transaksi mencurigakan itu, mengikuti jejak digital uang yang mengalir keluar. Dan yang kutemukan membuatku terhenyak. Nyaris tak percaya dengan apa yang kulihat di layar monitor. Beberapa transfer dengan jumlah fantastis, yang selama ini dicatat secara samar sebagai dana operasional darurat proyek, atau pembayaran vendor strategis, ternyata mengalir ke rekening pribadi Amira. Bukan gaji, bukan bonus yang wajar, melainkan transfer dana dalam jumlah yang sangat tidak wajar dan tak masuk akal untuk seorang sekretaris. Ada yang 50 juta rupiah, 100 juta rupiah, bahkan satu kali transfer sebesar 250 juta rupiah dengan deskripsi, dana dukungan proyek strategis X, yang jelas-jelas fiktif. Tanganku bergetar hebat saat melihat bukti itu terpampang nyata di layar komputer. Darahku mendidih hingga ubun-ubun. Ini bukan sekadar perselingkuhan yang menyakitkan hati. Ini adalah penyelewengan dana perusahaan, penggelapan uang, dan potensi tindak pidana korupsi. Bima tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga integritas bisnis yang kami bangun bersama dengan susah payah. Uang itu seharusnya untuk mengembangkan perusahaan, membayar karyawan, berinvestasi pada proyek-proyek baru, bukan untuk membiayai gaya hidup gelapnya dan selingkuhannya yang penuh kemewahan. Angka-angka itu adalah bukti konkret keserakahan mereka yang melampaui batas emosi. Ini adalah kejahatan finansial yang sistematis. Aku segera menyalin semua data transaksi itu, membuat screenshot yang jelas dengan tanggal dan waktu yang akurat,
dan menyimpannya di flash drive yang sama dengan rekaman suara dan foto-foto palsu mereka. Aku juga mencatat detail rekening Amira, lengkap dengan nama bank dan nomor rekeningnya. Bukti ini jauh lebih kuat daripada sekadar foto mesra atau rekaman percakapan. Ini adalah bukti legal yang tak terbantahkan, yang bisa membawanya ke ranah hukum pidana dan menghancurkan karir serta reputasinya. Setelah itu, aku menghubungi Dika, teman lamaku yang fotonya dipelintir oleh detektif bayaran itu. Aku menjelaskan situasi sebenarnya kepadanya, tanpa menyembunyikan detail apapun. Dika terkejut, namun dengan cepat menawarkan bantuan penuh. "Rania, aku bersedia jadi saksi dan memberikan semua bukti yang kamu butuhkan tentang proyek amal kita," katanya dengan nada penuh dukungan dan kemarahan. "Kita bisa tunjukkan semua laporan keuangan proyek yang transparan, semua kwitansi donasi, foto-foto kegiatan asli kita, dan percakapan chat kita yang utuh tanpa editan. Mereka tidak akan bisa memutarbalikkan fakta. Aku akan membantumu membersihkan namamu." Dukungan Dika memberiku semangat baru. Aku juga mulai mencari informasi lebih lanjut tentang reputasi Detektif X yang digunakan Bima. Melalui koneksi di lingkungan hukum yang pernah aku kenal saat mengurus legalitas Harmoni Kreasi, aku menemukan bahwa detektif ini memiliki catatan buruk, pernah terlibat dalam beberapa kasus pemalsuan bukti untuk perceraian lain dan dikenal sebagai penyedia jasa kotor. Ini adalah informasi berharga yang bisa kudapatkan untuk mematahkan kredibilitas bukti palsu mereka di pengadilan. Setiap hari, aku tidur hanya beberapa jam. Waktu menjadi musuh dan sekaligus sekutu terbesarku. Aku harus mengumpulkan semua potongan puzzle ini sebelum pesta itu tiba dan mereka melancarkan serangan mereka. Mental dan fisikku terkuras habis. Tapi tekadku semakin kuat, mengalahkan rasa lelah. Mereka berpikir mereka cerdas. Mereka berpikir mereka bisa memperdayaiku. Tapi mereka lupa bahwa Rania tidak hanya punya hati yang terluka, tapi juga otak yang tajam, intuisi yang kuat, dan kini, amarah yang membakar. Mereka telah membangun rumah dari pasir yang rapuh. Dan aku akan datang dengan gelombang pasang yang menghancurkan semua kebohongan mereka. Sementara aku sibuk mengumpulkan bukti dan menyusun strategi balas dendam yang rahasia, Bima dan Bulastri semakin tenggelam dalam ilusi kesempurnaan dan kemenangan mereka yang semu. Mereka bergerak seolah-olah kemenangan sudah di tangan, tak menyadari bahwa aku sudah membaca setiap gerak-gerik dan rencana busuk mereka. Mereka terus mengorganisir pesta anniversary itu dengan sangat detail dan teliti, bukan sebagai perayaan cinta dan kebahagiaan kami, melainkan sebagai panggung sandiwara besar untuk mempermalukanku dan memuluskan rencana jahat mereka untuk menguasai segalanya. Bulastri, dengan segala koneksi dan pengaruhnya di kalangan sosialita kelas atas dan keluarga besar kami, mengambil peran utama dalam penyebaran undangan dan desas-desus miring. Aku mendengar dari beberapa kerabat jauh yang meneleponku dengan nada prihatin bukan yang simpati, melainkan lebih kerasa ingin tahu dan menggunjing bahwa Bulastri telah menyebar cerita-cerita miring tentang perubahan perilaku Rania yang drastis. Keterlibatanku dalam proyek amal yang terlalu berlebihan hingga melupakan tugas keluarga dan suami. Dan bahkan secara terang-terangan mengatakan, kecurigaan adanya pihak ketiga dalam pernikahanku. Desas-desus itu dirancang untuk mempersiapkan mental para tamu, agar mereka tidak terlalu terkejut atau bahkan cenderung memihak Bima ketika fakta perselingkuhan yang palsu itu dibeberkan di depan umum. Kasihan Bima ya, dia sudah berusaha keras menjaga rumah tangganya. Dia sangat sabar, tapi istrinya malah begitu. Salah satu bibi pernah berbisik di telepon, berpikir aku tidak akan mendengarnya. Aku hanya tersenyum dingin. Mereka sedang melakukan kampanye hitam yang sistematis, membangun citraku sebagai istri durhaka yang pantas diceraikan dan dibuang, sekaligus menguatkan posisi Bima sebagai korban yang patut dikasihani. Bima, di sisi lain, sibuk dengan koordinasi dengan event organizer pilihan mereka yang misterius. Aku tahu jauh di lubuk hati, itu hanyalah kedok belaka. Sebenarnya, Bima sedang berkoordinasi intens dengan detektif X untuk memastikan semua bukti palsu itu siap, dan mungkin juga dengan pengacara yang sudah mereka siapkan untuk proses perceraian kilat setelah pesta usai. Setiap malam, ia akan pulang dengan wajah lelah namun jelas menunjukkan kepuasan. Bercerita tentang betapa sibuknya ia mempersiapkan kejutan yang luar biasa untukku. Ia bahkan sesekali menyentuh lenganku, berpura-pura mesra, seolah semua pengkhianatan itu tak pernah ada. Aku mengamati Bima yang mulai berani membawa Amira ke kantor lebih sering, bahkan dalam pertemuan-pertemuan penting sekalipun. Mereka akan saling melempar senyum penuh makna, dan Amira terkadang memberikan sentuhan ringan di lengan Bima, bahkan mengusap punggungnya,
Seolah tak peduli aku ada di sana, duduk beberapa meter dari mereka. Mereka tampak semakin percaya diri, semakin angkuh, seolah aku adalah boneka tak berdaya yang bisa mereka mainkan sesuka hati dan akhirnya dibuang begitu saja. Mereka bahkan mulai berani membahas rencana pengembangan harmoni kreasi tanpa melibatkanku sedikit pun. Seolah aku sudah tidak punya hak atau suara apa-apa atas perusahaan yang kubangun dengan keringat dan air mata. Divisi event luar kota yang ingin kamu kembangkan itu tidak prospektif. Rania, Bima dan Amira sudah melakukan analisis pasar yang sangat cermat, dan lebih baik kita fokus pada corporate event saja di Jakarta, itu lebih aman dan menguntungkan. Bu Lastri pernah berkata di depan Bima dan beberapa staf senior, seolah-olah itu adalah keputusan final yang tak bisa diganggu-gugat. Aku hanya mengangguk, menyimpan setiap kata-kata mereka, setiap detail keserakahan dan arogansi mereka. Aku mencatatnya dalam ingatanku. Mereka telah memilih lokasi pesta, sebuah aula megah di Hotel Bintang 5 yang sering digunakan untuk acara-acara pernikahan mewah dan gala besar. Desain panggung, tata lampu yang dramatis, bahkan pemilihan musik semuanya dipilih untuk menciptakan suasana teatrikal. Seolah mereka sedang menggarap sebuah drama besar yang akan mereka pertontonkan. Aku melihat jadwal gladi resik yang mereka siapkan, lengkap dengan urutan acara yang sangat formal dan terstruktur, termasuk sesi pidato khusus dari Bima dan Bu Lastri. Aku tahu di momen itulah mereka akan melancarkan serangan mereka, tepat di puncak acara, di depan semua orang penting. Mereka juga semakin sering membicarakan tentang masa depan harmoni kreasi setelah perubahan kepemilikan terjadi. Bima pernah secara tersirat mengatakan, setelah ini, kita bisa lebih fokus pada pengembangan aset lain, mungkin membeli beberapa properti atas nama perusahaan, agar investasinya lebih terdiversifikasi. Aku tahu itu adalah sandi untuk mengalihkan aset perusahaan agar tidak masuk dalam perhitungan harta gono gini saat perceraian, dan agar aku tidak bisa mengklaimnya. Setiap detail dari persiapan pesta itu adalah bagian dari jaring perangkap mereka yang kompleks dan terencana. Undangan yang disebar luas untuk memastikan sebanyak mungkin orang menjadi saksi. Desas-desus yang disebar untuk membangun narasi yang menguntungkan mereka. Peran Bu Lastri yang dominan untuk memberikan legitimasi pada rencana mereka di mata masyarakat dan keluarga. Dan sikap Bima yang semakin berani dengan Amira, seolah mereka ingin menunjukkan kebenaran mereka yang sudah direkayasa. Mereka berpikir, dengan persiapan sematang dan serumit ini, aku akan jatuh, hancur, dan tidak akan bisa melawan. Mereka telah merancang panggung pertunjukan yang sempurna untuk mempermalukanku, untuk menghancurkan segalanya yang kupunya. Namun, yang tidak mereka sadari adalah, aku telah melihat naskah drama mereka, dan aku sedang menulis ulang naskahku sendiri, dengan akhir yang sangat berbeda. Aku tahu setiap adegan yang akan mereka mainkan, dan aku telah menyiapkan twist yang akan membuat mereka berlutut dalam malu dan penyesalan. Pesta anniversary itu akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua orang yang hadir, tapi bukan karena alasan yang mereka inginkan. Itu akan menjadi hari perhitungan. Malam-malamku setelah penemuan mengejutkan di ponsel Bima tidak lagi diisi tangisan atau keputusasaan. Setiap detiknya adalah perhitungan yang matang. Setiap jamnya adalah langkah maju yang terencana dalam menyiapkan strategi. Mereka merencanakan drama penghancuran diriku di depan umum, tapi aku, Rania, akan mengubahnya menjadi pertunjukan kehancuran mereka sendiri yang memalukan. Aku tidak hanya akan bertahan dari serangan keji ini, aku akan memenangkan pertempuran ini dengan gemilang. Hal pertama yang kulakukan adalah menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal. Seorang teman lama dari masa kuliah yang kini menjadi salah satu pengacara perceraian dan korporasi terkemuka di Jakarta, yang dikenal karena ketajamannya dalam membongkar kasus-kasus kompleks. Namanya Maya. Aku menceritakan semuanya padanya, detail demi detail, tanpa ada yang terlewat, termasuk firasat, kecurigaan, hingga bukti-bukti awal yang sudah kukumpulkan. Reaksi Maya, setelah mendengar semua bukti yang kukumpulkan, rekaman CCTV, rekaman suara Bima dan Bu Lastri yang mencengangkan, serta bukti transfer dana mencurigakan ke rekening Amira, adalah campuran antara kemarahan yang membara dan kekaguman atas kejelianku. Rania, ini bukan sekadar perceraian biasa, kata Maya, matanya yang tajam memancarkan keseriusan. Ini adalah kasus penipuan, penggelapan aset perusahaan, dan persekongkolan yang terencana untuk merugikanmu secara finansial dan reputasi. Bukti yang kamu punya sangat kuat, bahkan bisa menyeret mereka ke ranah pidana, bukan hanya perdata. Aku meminta Maya untuk merahasiakan sepenuhnya rencana ini dari siapapun, termasuk Bima dan Bu Lastri.
Aku ingin mereka lengah. Maya, aku ingin mereka percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku adalah korban yang pasrah dan tak berdaya. Biarkan mereka merasa di atas angin, merasa sudah berhasil menjebakku, sampai detik terakhir pesta itu. Pintaku. Maya mengangguk, memahami strategi ini dengan sempurna. Ia tahu betul pentingnya faktor kejutan dalam kasus seperti ini. Bersama Maya, kami mulai menyusun daftar lengkap bukti yang akan kami gunakan. Selain yang sudah ada, Maya menyarankan beberapa hal tambahan untuk memperkuat posisiku. Kami mengumpulkan semua dokumen pendirian Harmoni Kreasi, menunjukkan kontribusiku sejak awal, termasuk ide-ide awal, proposal bisnis yang kususun, modal pribadi yang kuinvestasikan, dan surat perjanjian kerjasama yang jelas menyatakan kepemilikan saham kami berdua secara adil. Ini penting untuk membuktikan bahwa perusahaan bukan hanya milik Bima, melainkan hasil jerih payahku juga. Kami juga menyiapkan laporan keuangan Harmoni Kreasi yang bersih, yang menunjukkan bagaimana perusahaan selalu transparan di bawah pengelolaanku. Aku juga menghubungi Dika, temanku yang fotonya disalahgunakan oleh detektif bayaran itu. Aku menjelaskan situasi sebenarnya kepadanya secara terperinci, termasuk bagaimana fotonya dipelintir untuk menjebakku. Dika terkejut dan marah besar, namun dengan cepat menawarkan bantuan penuh dan tanpa syarat. Rania, aku bersedia jadi saksi dan memberikan semua bukti yang kamu butuhkan tentang proyek amal kita, katanya dengan nada penuh dukungan dan kemarahan yang tulus. Kita bisa tunjukkan semua laporan keuangan proyek yang transparan, semua kwitansi donasi yang valid, foto-foto kegiatan asli kita, dan percakapan chat kita yang utuh tanpa editan. Mereka tidak akan bisa memutarbalikkan fakta. Aku akan membantumu membersihkan namamu dari fitnah keji ini. Dukungan Dika memberiku semangat dan kekuatan baru. Ia bahkan bersedia datang ke pesta itu dan memberikan kesaksian jika diperlukan, menghadapi Bima secara langsung. Untuk menghadapi Detektif X yang mereka sewa, Maya menyarankan untuk menggali lebih dalam rekam jejak detektif tersebut. Ia berhasil menemukan beberapa artikel berita lama dan catatan kasus lain di mana detektif itu pernah diinvestigasi karena praktik tidak etis, pemalsuan bukti, dan bahkan pernah dicabut izinnya sementara. Informasi ini akan menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan kredibilitas, bukti, palsu yang akan mereka ajukan, menunjukkan bahwa itu adalah bukti rekayasa. Yang tak kalah penting, aku diam-diam berkoordinasi dengan beberapa karyawan setia Harmoni Kreasi yang selama ini sering mengeluhkan perubahan sikap Bima dan Bulastri yang mencurigakan. Mereka adalah orang-orang yang melihat langsung bagaimana Bima dan Amira bersikap di kantor, bagaimana Bulastri sering mencampuri urusan operasional perusahaan dan memberikan tekanan. Beberapa dari mereka, terutama yang sudah bekerja bersamaku sejak awal dan tahu betul kontribusiku, menyatakan kesediaan mereka untuk bersaksi jika diperlukan, meski aku berpesan untuk tetap merahasiakan ini dari Bima dan Bulastri, bahkan dari karyawan lain. Mereka adalah saksi bisu yang akan berbicara di waktu yang tepat. Selama persiapan ini, aku harus pintar berakting. Di depan Bima dan Bulastri, aku mempertahankan senyum tipis, menunjukkan sedikit kekhawatiran tentang persiapan pesta dan seolah-olah mengeluh tentang beban pekerjaan yang berat di proyek amal, seolah membenarkan narasi palsu mereka tentang diriku yang terlalu sibuk di luar urusan rumah tangga. Aku membuat mereka semakin yakin bahwa aku tak punya kecurigaan apa-apa, bahwa aku adalah korban yang pasrah dan tak berdaya. Aku membiarkan mereka membangun menara keangkuhan mereka setinggi mungkin, agar jatuhnya lebih menyakitkan. Aku mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Aku meluangkan waktu untuk meditasi singkat setiap pagi, menenangkan badai dalam diriku dan fokus pada tujuan. Aku memilih gaun untuk pesta itu dengan cermat. Bukan gaun biasa, melainkan gaun merah marun yang elegan namun berani, yang memancarkan kekuatan, kepercayaan diri, dan keberanian. Aku tahu, malam itu, aku harus tampil sempurna, dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebagai simbol perlawanan. Flash drive yang berisi semua bukti tak terbantahkan itu menjadi jimat kekuatanku. Aku menyimpannya di tempat tersembunyi, di saku gaun yang sudah kupersiapkan, mudah dijangkau saat momennya tiba. Aku juga memastikan bahwa kru event yang disewa Bima memiliki port USB yang mudah diakses untuk proyektor. Aku bahkan sudah mengamati tata letak panggung, posisi mikrofon, dan pencahayaan, merencanakan bagaimana aku akan melangkah, berbicara, dan membalikan narasi mereka di depan semua orang. Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan panggung ini. Waktu terasa berjalan lambat sekaligus sangat cepat, menghitung mundur menuju hari besar itu.
Detik-detik menuju pesta anniversary yang disebut-sebut itu adalah hitungan mundur menuju hari perhitungan. Aku merasa seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan serangan balik pamungkas, menanti momen paling tepat untuk meluncurkan bom yang akan menghancurkan markas musuh hingga luluh lantak. Mereka telah mempersiapkan panggung untuk mempermalukanku, tapi yang tidak mereka duga, panggung itu akan menjadi saksi bisu kehancuran mereka sendiri. Aku siap. Lebih dari siap. Malam itu, aula mewah di Hotel The Grand Imperial, salah satu hotel bintang 5 termegah yang menjulang di jantung kota Batang, tampak gemerlap luar biasa. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang hangat, memantul anggun pada kain-kain sutra mahal berwarna krem dan emas yang menghiasi dinding-dinding. Aroma bunga lili putih segar dan mawar merah yang ditata artistik memenuhi udara, berpadu harmonis dengan wangi masakan mewah yang baru saja disajikan oleh koki-koki terbaik hotel. Musik orkestra lembut mengalun merdu, mengisi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, romantisme, dan kehangatan. Aku tiba di sana bersama Bima. Dia mengenakan tuxedo hitam rancangan desainer terkenal yang pas di tubuhnya, tampak gagah, dan tersenyum lebar. Senyum yang di mataku kini terlihat begitu palsu. Bu Lastri, dengan kebaya brokat berwarna perak yang mewah dan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan jemarinya, menyambut kami di pintu masuk, senyum kemenangan tak dapat disembunyikannya. Mereka tampak seperti potret keluarga sempurna yang tengah merayakan puncak kebahagiaan mereka. Tapi aku tahu, di balik semua kemewahan dan senyum itu, ini semua hanyalah topeng tebal yang menyembunyikan kebusukan. Aku mengenakan gaun merah marun yang telah kupilih dengan saksama. Bahan satin Duchess yang jatuh elegan membalut tubuhku, dan potongan sederhana namun berani itu memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang telah kupersiapkan. Aku sengaja tidak banyak mengenakan perhiasan. Biarkan diriku yang berbicara, bukan pernak-pernik yang berlebihan. Di saku tersembunyi gaunku, yang dirancang khusus untuk keperluan ini, flash drive kecil berisi bom waktu itu terasa dingin, namun memberiku kekuatan tak terkira, seperti jimat perlindungan sekaligus senjata. Para tamu mulai berdatangan satu persatu, memenuhi aula. Ada kolega bisnis dari Harmoni Kreasi yang datang dengan wajah ramah, kerabat jauh dan dekat dari kedua belah pihak, teman-teman sosialita Bu Lastri, dan beberapa kenalan pribadi kami. Mereka semua tersenyum, menyalami kami berdua, mengucapkan selamat atas anniversary ke-10 kami. Aku membalas senyum mereka, bahkan menanggapi candaan Bima dengan tawa kecil yang dipaksakan namun terlihat natural. Seolah aku adalah istri paling bahagia di dunia, tak menyadari sedikit pun badai yang akan datang. Aku melihat Dika di antara kerumunan, ia memberiku anggukan kecil penuh dukungan dan keyakinan, matanya menyiratkan kesiapan. Maya, pengacaraku, juga hadir sebagai tamu, berdiri di sudut ruangan, membaur dengan elegan, dengan ekspresi tenang namun waspada, matanya mengawasi setiap gerak-gerik Bima dan Bu Lastri. Sepanjang acara pembukaan, Bima memainkan perannya dengan sangat baik, nyaris sempurna. Ia memegang tanganku dengan erat, sesekali merangkul pinggangku, dan berbicara dengan nada romantis yang dibuat-buat di depan para tamu. Rania adalah anugerah terbesar dalam hidupku, katanya pada seorang kolega penting sambil tersenyum manis ke arahku. Senyum yang tak pernah ia berikan lagi padaku secara pribadi. Aku membalas senyumnya. Senyum yang mengandung 1000 rahasia, 1000 rencana. Aku membiarkannya merasa di atas angin, membiarkannya yakin bahwa ia telah berhasil memperdaya aku sepenuhnya. Semakin tinggi ia terbang dalam kesombongannya, semakin keras ia akan jatuh nantinya. Bu Lastri tak kalah lihainya dalam berakting. Ia berkeliling dari satu meja ke meja lain, berbicara dengan para tamu, sesekali menyentuh lenganku dengan ekspresi seolah-olah mengkhawatirkanku. Rania ini terlalu keras bekerja, jadi kadang lupa mengurus diri sendiri dan kurang perhatian pada Bima, bisiknya pada salah satu teman arisannya sambil melirikku dengan tatapan meremehkan. Kasihan Bima, dia harus mengurus semuanya sendiri. Itu adalah bagian dari kampanye hitam mereka yang terstruktur, menanamkan narasi bahwa aku adalah istri yang abai dan pantas ditinggalkan, jauh sebelum mereka melancarkan serangan utama mereka. Sekitar pukul 9 malam, lampu di aula sedikit meredup, dan sorot lampu panggung beralih ke area podium yang sudah disiapkan. Bima berjalan maju dengan percaya diri, senyum angkuh terpampang di wajahnya, lalu meraih mikrofon. Bu Lastri berdiri di sampingnya, memancarkan aura kebanggaan yang berlebihan, seolah putranya adalah pahlawan.
Aku berdiri di dekat meja kue anniversary yang megah. Jantungku berdetak kencang, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi yang menggebu-gebu. Momen yang kutunggu-tunggu, panggung sandiwara mereka yang akan kuubah menjadi kehancuran mereka, akhirnya tiba. Selamat malam hadirin sekalian yang terhormat. Suara Bima menggema, memantul di dinding-dinding aula yang megah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir di malam istimewa ini. Malam perayaan 10 tahun pernikahan saya dan istri tercinta, Rania. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan, diiringi sorakan dan ucapan selamat. 10 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang. Hadirin sekalian. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, dan banyak pelajaran berharga. Lanjut Bima, suaranya dibuat dramatis, penuh emosi palsu. Ia melirik arahku, senyumnya sedikit getir, seolah ia adalah korban yang menderita. Tapi, ada hal yang ingin saya sampaikan secara terbuka malam ini. Hal yang sangat penting, yang mungkin akan mengejutkan Anda semua dan mengubah pandangan kalian. Bu Lastri mengangguk ke arah Bima, memberikan isyarat visual yang sangat jelas. Sebuah layar proyektor besar di belakang panggung menyala, menampilkan slide pembuka yang polos. Aku tahu, inilah saatnya. Mereka akan melancarkan serangan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Aku adalah Rania. Dan aku siap membalikan meja ini, mengubahnya menjadi medan perang di mana hanya satu pihak yang akan berdiri tegak. Suara Bima menggelegar di aula megah yang kini hening mencekam. Setiap pasang mata, dari kolega bisnis yang terkemuka hingga sanak keluarga terdekat, kini tertuju padanya, menanti kelanjutan pidatonya yang terasa sangat janggal dan tidak pantas untuk sebuah perayaan anniversary pernikahan. Bu Lastri, dengan senyum penuh kemenangan yang tak dapat disembunyikannya, berdiri di samping Bima, seolah ini adalah momen yang paling ia nantikan sepanjang hidupnya. Aku berdiri di dekat meja kue anniversary yang dihias megah, masih memegang tangan Bima, membiarkannya memimpin tarian kematian ini, memainkan peran sebagai korban yang teraniaya. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Bima melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih mantap, namun diselipi kepura-puraan kesedihan yang kentara. 10 tahun ini, saya telah berusaha menjadi suami yang baik. Saya mencintai Rania. Saya sangat mencintainya dengan segenap hati saya. Tapi, ada kalanya cinta saja tidak cukup. Ada kalanya, kesetiaan yang paling tulus sekalipun dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Seketika, suasana di aula berubah tegang. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu, mula-mula samar, lalu semakin jelas. Wajah-wajah yang tadi ramah dan tersenyum kini penuh tanda tanya, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang besar. Saya tidak pernah menyangka akan berdiri di sini malam ini dan mengatakan hal ini di depan Anda semua. Bima menatapku dengan tatapan seolah-olah ia adalah korban yang paling menderita. Air mata palsu mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, kebenaran harus terungkap, sepedih apapun itu. Selama ini, saya telah dibohongi dan dikhianati. Pernikahan kami, ternyata, dinodai oleh perselingkuhan yang keji. Sebuah slide baru tiba-tiba muncul di layar proyektor besar di belakang panggung, menarik perhatian semua orang. Gambar pertama adalah foto diriku dan Dika yang diedit secara brutal agar terlihat mesra, seolah kami sedang berpelukan erat di sebuah kafe yang remang-remang. Kemudian, slide berikutnya menunjukkan serangkaian foto lain yang juga sudah direkayasa. Aku dan Dika duduk terlalu dekat di bangku taman kota. Aku dan Dika tampak berpegangan tangan di lobi sebuah gedung perkantoran. Bahkan ada satu foto yang dipelintir seolah-olah kami sedang berciuman singkat di dalam mobil Dika. Semua foto itu jelas hasil rekayasa. Potongan-potongan momen biasa yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan narasi yang busuk, penuh skandal. Ini adalah bukti, hadirin sekalian. Suara Bima bergetar, seolah menahan tangis yang pilu. Ia bahkan mengusap sudut matanya. Istri saya, Rania, telah berselingkuh dengan pria lain. Pria ini adalah teman lamanya, Dika, yang selama ini ia gunakan sebagai kedok untuk proyek amal sosialnya. Sungguh, saya tidak menyangka ia akan berbuat sejauh ini. Para tamu mulai riuh. Bisikan berubah menjadi gumaman kaget, desahan kekecewaan, dan sedikit cemoohan yang terbuka. Aku bisa merasakan tatapan menghakimi, tatapan kasihan yang merendahkan, dan tatapan jijik dari berbagai sudut ruangan. Beberapa teman dekatku terlihat syok dan bingung, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat, sementara yang lain, terutama teman-teman sosialita Bu Lastri,
menatapku dengan mata penuh penghakiman, seolah mereka sudah menduga dan menanti-nanti ini akan terjadi. Bu Lastri, melihat reaksi para tamu, segera mengambil alih mikrofon dari tangan Bima. Matanya memancarkan kemenangan yang tak bisa disembunyikan lagi. Sebagai seorang ibu, hati saya hancur melihat putra saya yang baik dan tulus ini dikhianati seperti ini. Serunya, suaranya dibuat seolah-olah sedih dan terluka parah, padahal di baliknya ada kegembiraan dan kepuasan yang menggebu. Sudah lama saya mencurigai ada yang tidak beres dengan Rania. Dia terlalu fokus pada pekerjaannya, terlalu sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Dan sekarang, ini buktinya yang tak terbantahkan. Ia mengarahkan telunjuknya ke arahku, seolah aku adalah penjahat paling keji yang pantas digantung di tiang malu. Wanita seperti ini tidak pantas menjadi istri dan menantu kami. Dia telah mencoreng nama baik keluarga kami yang terhormat. Bima meraih tanganku yang masih dalam genggamannya, dan kali ini, ia melepaskannya dengan kasar, seolah aku adalah beban yang menjijikkan, kotor, dan tak layak disentuh. Ia mundur beberapa langkah, berdiri di samping ibunya. Wajahnya mendramatisir kesedihan dan rasa sakit hati. Maka dari itu, di malam yang seharusnya menjadi perayaan cinta dan kebahagiaan ini, Bima kembali mengambil mikrofon. Suaranya kini lebih dingin, tegas, dan penuh otoritas palsu. Saya, Bima Adiwijaya, ingin menyatakan secara resmi bahwa saya mengajukan gugatan cerai kepada Rania di depan Anda semua. Saya tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini dengan pengkhianat dan wanita yang menodai kehormatan keluarga. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam dasar aula, menciptakan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Beberapa tamu terkesiap, lainnya saling berpandangan tidak percaya, namun sebagian besar sudah terpengaruh oleh narasi yang dibangun. Bu Lastri tersenyum puas, memeluk Bima seolah menguatkannya, menikmati setiap detik kehancuranku. Mereka telah berhasil. Mereka telah menjebakku, mempermalukanku di depan halayak ramai, dan mengumumkan perceraian yang akan menghancurkan hidupku. Namun, yang tidak mereka tahu, panggung itu adalah panggung yang kubiarkan mereka bangun dengan susah payah. Dan kini, tepat di puncak sandiwara mereka, giliran Rania yang akan mengambil alih kendali cerita. Aku melangkah maju, perlahan, tenang, tanpa ekspresi yang bisa mereka baca. Aku melihat wajah Bima yang puas dan Bu Lastri yang angkuh, mata mereka memancarkan keangkuhan yang menjijikkan. Mereka berpikir ini adalah akhirku. Mereka salah besar. Ini baru permulaan. Hening mencekam menyelimuti seluruh aula setelah deklarasi perceraian yang dilontarkan Bima, menggantung berat di udara seperti kabut tebal. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju padaku, menanti reaksi dari wanita yang baru saja dipermalukan secara brutal di depan umum, di tengah perayaan yang seharusnya menjadi momen membahagiakan. Mereka mengharapkan air mata yang deras, teriakan histeris, atau mungkin kehancuran total yang membuatku terpuruk. Tapi yang mereka dapatkan adalah ketenangan yang mematikan dari seorang Rania yang kini telah berubah menjadi badai. Aku melangkah maju, perlahan namun pasti, melewati meja kue anniversary yang megah, menuju podium tempat Bima dan Bu Lastri berdiri. Wajah mereka terpancar kepuasan yang menjijikkan, seolah baru saja memenangkan pertarungan paling penting dalam hidup mereka. Terima kasih, Bima, kataku, suaraku jelas, tenang, dan tanpa sedikit pun nada gemetar, memecah keheningan yang menyesakan. Mikrofon yang tadi ia pegang kini ada di tanganku, terasa dingin namun memberiku kekuatan. Terima kasih atas kejutan yang luar biasa ini. Dan terima kasih sudah mau membuka kebenaran tentang kita di depan semua orang yang hadir malam ini. Wajah Bima sedikit menegang, kilatan keraguan muncul di matanya. Bu Lastri mengerutkan kening, senyum kemenangannya memudar perlahan, digantikan oleh ekspresi bingung. Mereka tidak menyangka aku akan bereaksi setenang ini, seolah tak ada yang salah. Saya akui, saya memang sering bertemu dengan Dika. Aku memulai, menatap langsung ke kerumunan tamu yang masih terkesima. Ada bisikan lagi, kali ini lebih skeptis dan menuduh, seolah aku akan mengakui segalanya, membenarkan tuduhan mereka. Kami bertemu bukan untuk hal-hal yang tidak pantas, melainkan untuk mengurus proyek amal, senyum anak bangsa. Sebuah proyek yang bertujuan membantu anak-anak kurang mampu di Batang ini, yang membutuhkan uluran tangan kita. Aku menoleh ke arah Bima, tatapanku menusuk tajam. Bima, apakah kamu tahu berapa banyak dana yang sudah kita kumpulkan untuk proyek mulia ini?
Berapa banyak anak yatim piatu dan duafa yang sudah kita bantu dengan proyek ini? Bima terdiam, kaget. Dia tidak tahu, wajahnya menunjukkan kebingungan. Bu Lastri mencoba menyela dengan suara tinggi yang penuh kepanikan. Itu tidak penting sekarang, Rania. Yang penting adalah aibmu dan kehormatan keluarga. Sangat penting, Bu Lastri, potongku tegas, menoleh padanya dengan tatapan tak gentar. Karena ini menunjukkan betapa saya peduli pada sesama, dan betapa saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan, apalagi kepercayaan suami saya dan keluarga. Ada jeda singkat, aku membiarkan kata-kataku meresap. Aku menoleh kembali ke arah layar proyektor. Tuan Bima, Anda membeberkan foto-foto yang Anda sebut bukti perselingkuhan. Saya punya bukti lain yang jauh lebih valid dan tak terbantahkan. Dari saku tersembunyi di gaunku, aku mengambil flash drive kecil yang sudah kusiapkan. Dengan tenang, aku berjalan ke meja operator proyektor yang tampak tegang di samping panggung. Aku melihat operator itu sedikit ragu, melirik ke arah Bima dan Bu Lastri, menunggu perintah. Aku tersenyum padanya, senyum yang meyakinkan. Tidak apa-apa, Mas. Ini juga bagian dari presentasi yang sudah kami siapkan. Lanjutkan saja. Operator itu akhirnya mengangguk ragu dan mencolokkan flash drive-ku. Layar proyektor besar di belakang Bima dan Bu Lastri berubah seketika. Gambar pertama yang muncul adalah rekaman CCTV kantor kami yang jernih. Video itu dimulai dari beberapa bulan lalu, menunjukkan momen-momen intim Bima dan Amira di kantor. Mereka berbisik-bisik di sudut yang sepi. Amira menyentuh lengan Bima, tertawa genit. Kemudian, video berlanjut ke momen puncak. Rekaman singkat Bima dan Amira berciuman mesra di lorong sepi setelah jam kerja. Kemudian mereka terlihat berpegangan tangan saat keluar kantor, dan puncaknya, mereka masuk ke mobil pribadi Bima di parkiran bawah tanah yang tersembunyi. Seketika, suara kejut, bisikan-bisikan marah, dan desahan tak percaya memenuhi aula. Atmosfer menjadi sangat gaduh. Ekspresi Bima berubah drastis. Dari wajah sombong menjadi pucat pasi, matanya membelalak ketakutan dan tak percaya. Bu Lastri terhuyung, nyaris terjatuh, tangannya mencengkeram lengan Bima erat-erat. Mereka tidak pernah menduga aku punya bukti sekuat dan sejelas ini. Itu editan. Itu tidak benar. Ini semua fitnah. Teriak Bu Lastri, suaranya parau dan histeris, berusaha menutupi kepanikan. Aku tersenyum tipis, senyum kemenangan yang sebenarnya. Edit? Baiklah, Bu Lastri. Lalu bagaimana dengan ini? Layar beralih menampilkan tangkap layar detail transfer dana dari rekening Harmoni Kreasi ke rekening pribadi Amira. Jumlahnya fantastis. Ada transaksi puluhan juta, ratusan juta rupiah, bahkan beberapa kali transaksi mencapai miliaran. Deskripsi transfernya pun terpampang jelas, dana dukungan proyek strategis X yang jelas-jelas fiktif, disandingkan dengan tanggal dan waktu yang akurat. Ini bukan gaji seorang sekretaris, bukan bonus wajar. Suaraku lantang, tegas, menembus kerumunan yang kini gempar. Ini adalah penyelewengan dana perusahaan, penggelapan, dan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama, Bima Adiwijaya, untuk membiayai gaya hidup gelapnya dan selingkuhannya, sekretarisnya sendiri, Amira. Keributan meledak di aula. Para kolega bisnis menatap Bima dengan pandangan jijik, marah, dan tak percaya. Reputasi Harmoni Kreasi, yang dibangun dengan susah payah, kini berada di ujung tanduk. Para investor tampak gelisah. Dan untuk Tuan Bima dan Ibu Lastri, aku melanjutkan, menatap mereka berdua, mata mereka dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Anda berdua bersekongkol untuk menjatuhkan saya, untuk menghancurkan nama baik saya, dan merebut segalanya dari saya. Anda menyewa detektif bayaran untuk membuat bukti palsu, menyebarkan fitnah keji, dan mencoba menguasai Harmoni Kreasi seutuhnya. Untungnya, saya juga punya bukti tak terbantahkan dari persekongkolan Anda. Layar proyektor menampilkan slide terakhir, sebuah rekaman audio. Suara Bima dan Bu Lastri terdengar jelas, tanpa ada distorsi, membahas secara detail bagaimana mereka akan menjebakku dengan foto-foto palsu, bagaimana mereka akan merebut sahamku di Harmoni Kreasi, dan bagaimana Amira akan menggantikan posisiku. Suara Bu Lastri yang penuh keserakahan, dan suara Bima yang pasrah mengikuti setiap perintah ibunya, menggema di seluruh ruangan, memperdengarkan kebusukan hati mereka. Aula benar-benar hening, kecuali suara rekaman itu yang terus berputar, menjadi saksi bisu kejahatan mereka.
Setelah rekaman berakhir, keheningan pecah oleh suara Maya, pengacaraku, yang tiba-tiba melangkah maju dari sudut ruangan. "Hadirin sekalian yang terhormat," kata Maya dengan suara lantang dan tegas, berdiri di sampingku. "Saya adalah pengacara Rania. Berdasarkan bukti-bukti yang baru saja Anda saksikan dan dengarkan, rekaman visual, bukti transfer dana ilegal, dan rekaman audio persekongkolan, klien saya tidak hanya akan membantah tuduhan perselingkuhan yang keji dan tak berdasar ini, tetapi juga akan mengajukan gugatan balik atas penipuan, penggelapan dana perusahaan, pencemaran nama baik, dan persekongkolan jahat yang terencana. Kami juga akan melaporkan Detektif X atas pemalsuan bukti dan praktik tidak etis. Dan perlu diingat, Harmoni Kreasi adalah perusahaan yang didirikan dan dikembangkan atas kerja keras Rania, dan kami akan memastikan hak-haknya atas perusahaan ini tidak dicabut sepihak, melainkan justru akan menuntut bagiannya secara penuh dan adil." Wajah Bima benar-benar pucat pasi. Ia limbung, hampir terjatuh. Bu Lastri menjerit histeris, menunjukku dengan jari gemetar, matanya dipenuhi kebencian dan kepanikan. "Tidak, ini fitnah. Ini semua tidak benar. Rania bohong." Aku menatap mereka berdua. Senyum tipis kemenangan terukir di bibirku. Saya Rania. Dan saya tidak akan pernah membiarkan diri saya diinjak-injak begitu saja. Aku melirik ke arah Dika. Dika melangkah maju, memegang beberapa map berisi bukti-bukti proyek amal yang transparan dan tak terbantahkan, siap bersaksi. Aku juga melihat beberapa karyawan Harmoni Kreasi yang setia menatapku dengan bangga dan hormat, di antara kerumunan tamu yang kini terpecah belah antara rasa terkejut dan dukungan. Pertunjukan yang mereka siapkan dengan matang untuk menghancurkanku, kini telah berubah menjadi panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Malam anniversary itu tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir, bukan karena perayaan cinta yang manis, melainkan karena kebenaran yang pahit dan pembalasan yang manis yang terkuak di sana. Kekacauan pecah di aula Hotel The Grand Imperial, menggantikan gemerlap pesta dengan suasana tegang yang mencekik. Para tamu, yang semula datang untuk sebuah perayaan, kini terpecah belah antara syok, marah, dan kebingungan. Bisikan-bisikan tak lagi samar, melainkan teriakan dan gumaman keras yang memenuhi ruangan. Beberapa kolega bisnis yang mengenal Bima dan Bu Lastri, terutama para investor besar di Harmoni Kreasi, segera mengerumuni Bima, menuntut penjelasan atas penggelapan dana yang baru saja terkuak. Mereka yang sebelumnya menatapku dengan jijik dan iba, kini menatap Bima dengan kemarahan dan rasa dikhianati yang mendalam. Wajah Bu Lastri benar-benar merah pada menahan amarah dan malu, matanya penuh kebencian yang mendalam kepadaku, namun ia tak bisa berkata-kata, lidahnya keluh, tak mampu membantah semua bukti yang terpampang nyata. Petugas keamanan hotel, yang semula hanya berjaga di sudut, kini bergerak cepat untuk mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali. Di tengah keributan itu, Bima dan Bu Lastri ditarik mundur oleh beberapa kerabat mereka yang berusaha menyelamatkan muka dan membawa mereka menjauh dari sorotan. Amira, yang ternyata juga hadir di pesta sebagai tamu penting, Bima, terlihat pucat pasi, matanya bergetar ketakutan, dan ia mencoba menyelinap keluar dari keramaian, menghilang di balik kerumunan. Aku tidak bergeming. Aku tetap berdiri kokoh di podium, memegang mikrofon, menatap lurus ke arah kerumunan, memastikan setiap orang memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Di sampingku, Maya, pengacaraku, berbicara dengan nada tegas kepada beberapa jurnalis hiburan dan media daring dari Batang dan sekitarnya yang sudah mulai merekam kejadian ini dengan kamera ponsel mereka. Peristiwa ini akan menjadi berita utama di Batang, bahkan mungkin menyebar ke seluruh media nasional. Sehari setelah pesta itu, badai hukum pun dimulai dengan sangat cepat. Maya langsung mengajukan gugatan balik atas namaku di Pengadilan Agama Batang. Gugatan itu mencakup beberapa poin krusial. Pembatalan gugatan cerai Bima yang didasarkan pada tuduhan perselingkuhan yang terbukti palsu dan rekayasa. Gugatan cerai atas dasar pengkhianatan, penelantaran, dan kekerasan emosional dari pihak Bima, serta tuduhan pencemaran nama baik. Tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dan kerugian reputasi yang kualami di depan umum. Tuntutan atas penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Bima dan Amira, dengan melampirkan semua bukti transfer dan rekaman CCTV yang jelas. Perlindungan penuh atas hak kepemilikanku di Harmoni Kreasi, serta audit menyeluruh terhadap seluruh keuangan perusahaan yang berada di bawah kendali Bima selama ini. Hak asuh anak tunggal kami, Putra, sepenuhnya jatuh kepadaku, mengingat perilaku Bima yang tidak pantas dan tidak stabil.
Kasus ini menarik perhatian publik luas di Batang, bahkan menjadi perbincangan hangat di media sosial dan televisi lokal. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan yang kuajukan, rekaman CCTV perselingkuhan Bima, rekaman audio persekongkolan dengan Bu Lastri, dan jejak transfer dana gelap, serta saksi-saksi kunci seperti Dika yang memberikan kesaksian transparan tentang proyek amal kami, dan beberapa karyawan Harmoni Kreasi yang setia bersedia bersaksi tentang perilaku Bima dan Amira, posisi Bima dan Bu Lastri sangatlah lemah. Detektif X yang mereka gunakan juga terungkap rekam jejaknya yang kotor dan pernah terlibat dalam kasus pemalsuan bukti sebelumnya, semakin melemahkan kredibilitas bukti palsu mereka di mata hakim. Setelah melalui proses hukum yang cukup singkat namun intens, yang diwarnai dengan penolakan keras dari pihak Bima dan Bu Lastri yang mencoba memutarbalikan fakta, pengadilan akhirnya memutuskan. Gugatan cerai Bima ditolak mentah-mentah karena tuduhan yang tidak berdasar. Gugatan cerai yang kuajukan dikabulkan sepenuhnya, dengan Bima ditetapkan sebagai pihak yang bersalah atas penelantaran, pengkhianatan, dan tindakan tidak etis lainnya. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepadaku. Dengan alasan Bima tidak cakap dalam menjalankan tanggung jawab sebagai ayah karena perilaku buruk dan ketidakstabilan emosionalnya. Harta Gonogini, termasuk sebagian besar saham Harmoni Kreasi, jatuh sepenuhnya kepadaku. Pengadilan mempertimbangkan bahwa aku adalah founder utama perusahaan dan bukti penggelapan dana oleh Bima sangat kuat, sehingga ia kehilangan hak atas sebagian besar aset perusahaan yang semula menjadi miliknya. Bima dan Amira dinyatakan bersalah atas penggelapan dana perusahaan. Mereka diwajibkan mengembalikan semua dana yang diselewengkan dan menghadapi tuntutan pidana terpisah yang akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Bu Lastri tidak dikenai sanksi hukum langsung, namun reputasinya hancur lebur di mata masyarakat dan lingkungan sosialitanya. Para kerabat dan kolega menjauhinya, merasa malu dan muak dengan intrik dan keserakahannya. Ia yang dulu dihormati kini menjadi bahan gunjingan. Kehidupan setelahnya terasa seperti lembaran baru yang bersih dan penuh harapan. Aku kembali memimpin Harmoni Kreasi dengan tangan penuh, membersihkan manajemen dari sisa-sisa pengaruh Bima dan Amira, serta melakukan audit menyeluruh untuk memulihkan keuangan perusahaan. Dengan bantuan tim yang semakin solid dan setia, serta integritas yang kini bersinar terang, Harmoni Kreasi bangkit lebih kuat dari sebelumnya, bahkan mendapat banyak simpati dan dukungan dari masyarakat serta klien baru yang mengagumi keberanianku. Bima, setelah terbukti bersalah, menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang sangat berat. Reputasinya hancur lebur, karirnya tamat, dan ia hidup dalam keterpurukan finansial serta isolasi sosial. Bu Lastri, yang dulu berkuasa dan penuh intrik, kini kesepian dan terasing dari lingkungannya, ditinggalkan oleh teman-teman yang dulu memujinya. Amira juga menghadapi proses hukum dan kehilangan segalanya yang ia dapatkan dari Bima. Aku, Rania, akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pengkhianatan di balik senyum-senyum palsu. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintaiku dan mendukungku, termasuk anakku Putra yang kini bisa hidup tenang dan bahagia bersamaku, serta Dika, sahabat setiaku yang selalu ada sebagai pilar dukungan. Pertempuran itu memang menyakitkan dan menguras tenaga. Namun dari abu kehancuran itu, aku bangkit menjadi wanita yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan bebas. Aku telah memenangkan kembali diriku dan kehidupanku. Setelah badai hukum dan drama personal berlalu, saatnya membangun kembali. Harmoni Kreasi, perusahaan impian yang dulu hampir menjadi korban dari intrik dan penggelapan, kini berdiri di ambang era baru. Aku memegang kendali penuh, sebuah posisi yang dulu kubagi dengan Bima, namun kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku seorang diri. Tekanan memang besar, namun diiringi dengan semangat dan kelegaan yang tak terkira, seperti embusan napas panjang setelah menahan diri terlalu lama. Langkah pertamaku adalah melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap seluruh laporan keuangan perusahaan. Dengan bantuan tim keuangan yang baru dan dipercaya, yang kupilih sendiri, kami menelusuri setiap transaksi hingga ke akarnya, memastikan tidak ada lagi lubang-lubang gelap atau celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyelewengan dana. Ada beberapa kerugian finansial yang harus ditanggung akibat ulah Bima dan Amira, mencapai angka miliaran rupiah. Namun dengan strategi manajemen risiko yang baru, pemotongan anggaran yang tidak perlu, dan fokus pada proyek-proyek yang lebih menguntungkan, kami yakin bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Aku juga memperkuat sistem internal kontrol keuangan, memastikan setiap transaksi diawasi lebih ketat oleh beberapa pihak dan diverifikasi silang. Aku mengadakan rapat besar dengan seluruh karyawan,
dari manajer hingga staf junior. Aku tidak menyembunyikan kebenaran tentang apa yang terjadi, namun aku menyampaikannya dengan bijaksana, fokus pada fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan bagaimana kami akan bangkit dari semua ini. Aku menjelaskan bahwa Harmoni Kreasi akan kembali ke akarnya, dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan transparansi yang kuat sebagai fondasi. Aku berjanji untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana setiap kontribusi dihargai, setiap ide didengar, dan setiap karyawan merasa aman serta dihormati. Responnya luar biasa. Banyak karyawan yang datang kepadaku secara pribadi setelah rapat, mengungkapkan dukungan penuh dan kesediaan mereka untuk bekerja lebih keras lagi demi kebangkitan Harmoni Kreasi. Beberapa bahkan menceritakan bagaimana mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap Bima dan Bu Lastri sebelumnya, namun takut untuk berbicara. Beberapa karyawan yang jelas-jelas memihak Bima, atau yang memiliki hubungan dekat dengan Amira, memilih untuk mengundurkan diri. Aku menerima keputusan mereka dengan lapang dada. Bagiku, ini adalah kesempatan emas untuk membangun tim yang lebih solid, yang memiliki visi dan misi yang sama denganku, yang berintegritas, dan yang percaya pada nilai-nilai yang kami perjuangkan. Aku juga merekrut beberapa talenta baru yang muda, energik, dan penuh inovasi, membawa ide-ide segar dan semangat baru ke dalam setiap divisi perusahaan. Divisi event sosial dan pengembangan komunitas, yang dulu menjadi sumber perselisihan dengan Bima dan sering diremehkan, kini menjadi fokus utama pengembanganku. Aku kembali menggalakkan proyek-proyek event sosial, sejalan dengan visi awal Harmoni Kreasi untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Batang dan sekitarnya. Proyek Senyum Anak Bangsa, yang sempat menjadi kambing hitam dan sasaran fitnah, kini justru menjadi ikon perusahaan, menarik banyak klien dari perusahaan besar yang ingin berkolaborasi dalam program Corporate Social Responsibility, CSR, mereka. Dika, dengan keahliannya dalam manajemen proyek sosial, seringkali menjadi konsultan kami dalam proyek-proyek amal ini, dan kerjasama kami semakin kuat dan profesional. Secara bertahap, namun pasti, reputasi Harmoni Kreasi pulih. Bahkan, kabar tentang keberanianku dalam mengungkap kebenaran dan keseriusanku dalam memimpin perusahaan justru membangun citra positif yang luar biasa. Klien-klien baru berdatangan, tertarik dengan integritas dan semangat baru yang kami tunjukkan. Mereka melihat Harmoni Kreasi bukan hanya sebagai event organizer yang profesional dan kreatif, tetapi juga sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan kepedulian sosial. Kepercayaan dari investor dan klien lama juga kembali, bahkan meningkat berlipat ganda, karena mereka melihat langsung bukti keteguhan dan transparansiku. Kehidupanku pribadi pun perlahan menemukan harmoni sejati. Putra, anakku, kini bisa hidup tenang dan ceria, jauh dari drama dan ketegangan. Aku memastikan ia mendapatkan dukungan penuh, kasih sayang, dan pemahaman yang sesuai dengan usianya mengenai situasi yang terjadi. Hubunganku dengan Dika tetap menjadi persahabatan yang kuat dan saling mendukung. Sebuah pilar kokoh yang selalu ada dalam hidupku. Kami sering bertukar pikiran tentang proyek-proyek, dan tawa tulus sering memenuhi percakapan kami. Melihat ke belakang, pesta anniversary itu memang bukan perayaan cinta. Itu adalah medan perang yang kejam, titik balik dalam hidupku. Namun, dari abu kehancuran itu, aku tidak hanya berhasil menyelamatkan diri dan masa depanku, tetapi juga membangun kembali Harmoni Kreasi menjadi sebuah entitas yang lebih kuat, transparan, berintegritas, dan penuh semangat. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan dari badai, tetapi tentang bangkit kembali dari reruntuhan dan membangun yang baru dengan prinsip yang lebih kokoh. Ini adalah awal yang baru, penuh tantangan, namun juga harapan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tulus. Aku adalah Rania, dan aku telah menemukan harmoni sejatiku dalam segala aspek kehidupanku. Waktu terus bergulir. Tak terasa setahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di The Grand Imperial Hotel di Batang. Luka lama memang butuh waktu untuk sembuh. Terkadang masih terasa ngilu di sudut hati, tetapi kini, setiap bekas luka adalah pengingat yang berharga akan kekuatan luar biasa yang kutemukan dalam diriku. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban yang malang. Aku adalah seorang pejuang yang telah melewati badai terhebat dalam hidup, dan muncul sebagai pemenang sejati. Hidupku kini jauh lebih damai, lebih tenang, dan jauh lebih bermakna. Hubunganku dengan putra, anakku, semakin erat dan tak terpisahkan. Aku memastikan ia mendapatkan perhatian penuh, limpahan kasih sayang, dan pemahaman yang utuh,
mengisi kekosongan yang dulu diciptakan oleh ketidakhadiran emosional Bima. Kami sering menghabiskan waktu berkualitas bersama, bermain di taman kota, membaca buku cerita sebelum tidur, atau sekadar berbincang tentang hari-hari kami. Kenangan baru yang kami ciptakan ini jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Putra tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh kasih sayang, dan cerdas. Dan itu adalah kebahagiaanku yang terbesar, sumber energiku setiap hari. Harmoni Kreasi, perusahaan yang menjadi saksi bisu perjalanan pahitku, kini telah mencapai puncak kejayaan baru. Kami tidak hanya pulih dari krisis dan isu penyelewengan dana, tetapi juga berkembang pesat, merambah pasar yang lebih luas. Proyek-proyek yang kami tangani semakin beragam. Tidak hanya event korporat besar yang menguntungkan, tetapi juga event sosial yang membawa dampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan visi awal yang selalu kuimpikan. Reputasi kami sebagai event organizer yang profesional, berintegritas tinggi, dan inovatif semakin dikenal luas, bahkan hingga ke kota-kota besar di luar Batang dan Jawa Tengah. Klien-klien datang bukan hanya karena kualitas layanan yang prima, tetapi juga karena cerita inspiratif di balik perusahaan ini, kisah tentang integritas, ketangguhan, dan komitmen pada kebaikan. Kepercayaan publik yang hilang berhasil kurai kembali dengan usaha keras dan transparansi. Dika, sahabat setiaku, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Dia adalah pilar dukungan yang kokoh, teman diskusi yang cerdas untuk berbagai ide proyek, dan seseorang yang selalu bisa kunandalkan dalam suka dan duka. Kami sering bertemu, entah untuk membahas perkembangan proyek amal, senyum anak bangsa, yang kini semakin besar, atau sekadar berbagi cerita tentang hari-hari kami. Tidak ada lagi kecanggungan atau kesalahpahaman yang dulu sempat diciptakan. Hanya persahabatan murni yang tulus dan menguatkan. Kami bahkan sempat tertawa bersama mengingat bagaimana foto-foto kami dulu dipelintir untuk menjebakku. Kisah kami menjadi bukti nyata bahwa niat baik dan ketulusan hati tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh intrik jahat dan kebohongan. Mengenai Bima dan Bulastri, mereka menghadapi konsekuensi pahit dari perbuatan mereka. Bima terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan harus mendekam di balik jeruji besi, menjalani hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Kabar terakhir yang kudengar, ia hidup dalam penyesalan dan keterpurukan yang sangat dalam, kehilangan segalanya yang dulu ia miliki. Bulastri, meskipun tidak dipenjara, harus menanggung malu yang tak terhingga di mata publik. Lingkungan sosialita yang dulu ia banggakan dan tempat ia selalu berkuasa kini menjauhinya. Ia kehilangan pengaruh, reputasi, dan sebagian besar hartanya akibat kasus ini. Amira juga tak luput dari jerat hukum dan harus membayar mahal atas kesalahannya, kehilangan karir dan kebebasannya. Kisah mereka menjadi pelajaran pahit tentang dampak buruk dari keserakahan, pengkhianatan, dan ambisi buta. Aku sering merenung tentang makna sejati, harmoni. Dulu, harmoni bagiku adalah keselarasan dalam pernikahan, keluarga yang utuh tanpa celah, dan bisnis yang sukses tanpa hambatan. Namun, setelah melalui semua ini, aku menyadari bahwa harmoni yang sebenarnya datang dari dalam diriku sendiri. Harmoni adalah ketika nilai-nilai pribadiku selaras dengan setiap tindakan dan keputusanku. Harmoni adalah ketika aku bisa berdiri tegak di atas kebenaran, terlepas dari badai fitnah dan kebohongan yang menerpa. Harmoni adalah ketika aku bisa memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian dan kebebasan dari beban kebencian. Masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan potensi dan peluang. Aku tidak lagi takut menghadapi apapun. Aku telah menemukan suara hatiku yang paling jujur, kekuatanku yang tersembunyi, dan jalan hidupku yang baru. Setiap langkah yang kuambil kini didasari oleh integritas, cinta, dan ketulusan, tanpa ada lagi keraguan atau rasa takut. Ini bukan hanya akhir dari sebuah babak yang penuh gejolak, melainkan awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan makna sejati dan kebahagiaan yang hakiki. Aku adalah Rania, dan inilah harmoniku yang sejati.